Kayak orang lagi bepergian. Laptopnya lagi agak bermasalah. Aku buka dulu deh. Nanti aku oper ke Pak Muklis ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Peserta workshop kolaborasi pola 32 jam dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Salam Guru Arti Gaptek Nusantara Tangerang Banten. Ini kita akan membahas tema belajar jadi happy dengan aplikasi Sobi yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita, Pak Prasetya dari SMK Negeri 22 Surabaya dan founder dari Sami Sanok. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Pak Muklis sebagai founder dari Panggrahan Nuantra untuk memandu jalannya acara. Silakan Pak Muklis. baik. Terima kasih. Saya ambil alih dari Kota Bogor menuju Kota Makassar. Baik, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Kali ini kita akan mulai dengan sesi pertama dari rangkaian sesi-sesi berikutnya workshop pola 32 jam pelajaran yang kebetulan hari ini menghadirkan pemateri hebat yaitu founder dari Sami Sanok yaitu Mas Aris Eka Prasetya. Sebelum Mas Aris saya serahkan ke Mas Aris, saya bacakan terlebih dahulu profil singkat beliau. Beliau adalah lahir di Surabaya pada tanggal 9 April. Ini pertanyaan pertama saya ke beliau nanti adalah tahun kelahiran beliau. Kemudian beliau adalah lulusan dari SD Negeri Saugaling 2 Surabaya, SMP Negeri 6 Surabaya, kemudian lanjut ke SMA Negeri 5 Surabaya, S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya, kemudian S2 Magister Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra, kemudian beliau mengikuti Inovasi Teknologi Pendidikan di Danju Universitas Busan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, profil berikutnya adalah saya baca secara singkat ya Bapak Ibu karena luar biasa Mas Aris banyak sekali. Ya, pengalaman beliau adalah PNS di SMA Negeri 22 Surabaya 2007 sampai sekarang. Berarti Mas Aris belum pernah mutasi ya? Belum, Pak, masih di 22 sampai sekarang. Oh, luar biasa. Maunya ke Makassar Kemudian maunya. staf silakan Mas, kami tunggu. Staf Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 22 Surabaya, editor Jurnal Sejarah 2012 sampai 2013, pengurus MGMP, kemudian beliau adalah pelatih nasional IGI 2018 sampai sekarang, pengurus IGI Kota Surabaya, kemudian pengurus Asosiasi Guru Sejarah Indonesia di pusat 2018 sampai sekarang. Yang berikutnya adalah prestasi, sangat-sangat berprestasi Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah beliau juara My Teacher My Hero Indonesia Digital Learning kategori guru SMA tahun 2016. Kemudian beliau adalah Microsoft Innovative Educator atau MIE tahun 2017. Peringkat 6 seleksi tim delegasi pendidikan. Jadi Mas Haris ini pernah mengenyam pendidikan di Kota Danju Universitas Busan Korea Selatan. Kemudian pembina juara 3 nasional lomba karya tulis ilmiah, pembina terbaik nasional School sinematografi tingkat SMA tahun 2013, kemudian top teacher dalam kompetisi Quiver School tahun 2015 dan 2016, jadi 2 tahun berturut-turut. Kemudian luar biasa selain ke Korea Selatan, beliau juga pernah menjadi tim delegasi guru ke Melbourne, Australia tahun 2017. Dan yang beliau salah satu founder IGI, kanal IGI, yaitu founder dari Satu Minggu Satu Inovasi yang kita kenal dengan istilah Sami Sanok mulai tahun 2018. Kemudian beliau adalah penggiat literasi perpustakaan nasional dan Ikatan Guru Indonesia tahun 2019. Banyak sekali Bapak Ibu prestasinya. Bapak Ibu, profil Mas Aris telah kami bagikan juga di grup untuk melihat Bapak Ibu. Dan sekarang Mas Aris di tahun 2021 ini menjadi salah satu kandidat penerima penghargaan sebagai penulis dari Ikatan Guru Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tidak membuang waktu, selanjutnya dari Kota Makassar kami
serahkan ke Kota Surabaya, Mas Aris Eka Prasetya. Silakan Mas Aris. Baik, terima kasih Pak Muklis. Bola lambung dari Makassar sudah diterima di Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya harus minta maaf terlebih dahulu kalau menggunakan bisa didengar Pak Muklis? Dengar jelas. Dengar ya, oke. Jelas Mas, Ini jelas. kok jaringan saya kok muter-muter gini, saya takutnya nggak didengar. Oke. Ya, saya mohon maaf terlebih dahulu Bapak Ibu karena kalau saya menggunakan masker, karena saya posisinya ini masih di SMA Kartika Wijaya. Karena barusan tadi saya selesai memberikan in-house training kepada guru-guru yang ada di sini dan hebat-hebat ya. Dan langsung saya minta izin untuk menggunakan lokasi tempat IHT untuk digunakan sebagai tempat online dalam workshop EGFI dan merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dari perwakilan guru yang dari pinggiran kota Surabaya, apalagi guru sejarah, untuk bisa ikut meramaikan diklat 32 jam yang digagas oleh EGFI dan apa Pak namanya Pak Muklis? Yang punya Pak Muklis itu? Nuanta dari Makassar. Iya, oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya. Hari ini saya akan belajar bersama Bapak Ibu. Karena di sini posisinya sedang hujan lebat ya di Surabaya. Nanti seandainya kalau waktu mempraktekkan ternyata ada gangguan, mohon izin nanti Pak Puspo atau mungkin Teteh bisa membantu untuk mempraktekkan sehingga nanti saya tetap bisa lancar untuk memberikan presentasinya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Izin Teh ya. Sudah bisa dilihat? Ya, sudah. Ya, oke, baik. Ya, sebelum saya memulai kegiatan atau memberikan paparan berkaitan dengan Sobi, saya ingin memperlihatkan sosok cantik terlebih dahulu. Ini bukan istri saya, juga bukan pacar saya. Beliau adalah masternya Sobi, yang kebetulan dari Ponorogo. Yang saya mengenal Sobi pertama kali ya dari Bu Ana Rusmiati ini. Sebagai bentuk penghormatan, saya selalu menampilkan foto-foto orang-orang yang telah menginspirasi saya. Termasuk ketika saya belajar articulate, saya belajar langsung dari Bu Amiro, maka saya tampilkan wajahnya Bu Amiro. Ketika saya belajar tentang SAC 3, saya kenal juga dari Pak Amaluzon, maka saya juga menampilkan foto beliau. Termasuk juga dengan aplikasi Sobi ini, tadi sudah ada yang tiba-tiba menchat ya di kolom chat, Pak, apakah Sobi ini sama dengan GCR? Saya mengatakan iya, tapi ada plusnya dan ada minusnya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik Bapak Ibu, yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana cara menggunakan sebuah aplikasi yang gratisan bisa membuat pembelajaran kita semakin menyenangkan. Ini adalah beberapa trik-trik bikin pembelajaran yang menyenangkan. Jika Bapak Ibu ingin pembelajaran itu menyenangkan, yang pertama adalah ciptakan suasana kelas yang santai, interaktif, dan anak tidak merasa terbebani. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah nanti jika siswa itu merasa tertantang dalam kelasnya, kelas baik itu kelas itu berbentuk kelas tatap muka maupun kelas online, maka kita akan bisa mengajak mereka untuk berinteraksi, interaktif, berkreasi, dan sebagainya. Maka di sanalah inovasi-inovasi akan muncul. Alhamdulillah Bapak Ibu, yang namanya Sami Sanov itu mampu mengembangkan poin yang pertama ini. Dan saya berharap nanti juga Bapak Ibu juga bisa seperti itu. Poin yang kedua, untuk membuat pelajaran itu menyenangkan, hubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Jangan melulu dengan teori-teorinya. Jangan melulu hanya sekedar paparan-paparan konsepnya, tapi hubungkan dengan kehidupan nyata. Sehingga siswa itu lebih mudah mendapatkan jembatan ingatan apa yang ada dibahas dalam materi dengan apa yang dia jalani dalam kehidupan nyata. Insya Allah itu akan menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Langkah yang ketiga, kok menghilang? Menghilang toh Pak? Enggak ya, kok saya bingung, kok menghilang? Poin yang ketiga adalah sisipkan game di dalam strategi pengajaran. Nah, ini Bapak Ibu, ini pentingnya dalam pembelajaran yang menyenangkan, yaitu kita harus pandai untuk membuat sebuah permainan-permainan. Iya, entah itu pembelajaran tatap muka atau pembelajaran online, kita bisa memasukkan game-game di dalamnya. Sehingga ini akan membantu seorang guru dalam menciptakan kelas yang menyenangkan dalam pembelajarannya. Poin yang keempat adalah
gunakan teknologi dan libatkan anak dalam penyampaian materi. Nah, disinilah Bapak Ibu, apa yang sudah saya jelaskan tadi, trik-trik bikin pembelajaran menyenangkan, maka kita bisa menciptakan pembelajaran menyenangkan itu baik secara klasikal atau tatap muka maupun klasikal secara online. Nah, inilah yang menjadi sebuah latar belakang untuk mengembangkan sebuah pembelajaran SOBI. Kenapa sih kok kita harus membuat SOBI dalam pilihannya? Kan banyak, iya banyak. Ya, ada Google Classroom, ada Kuiper, nanti ada rumah guru, ada ruang guru, ada kemudian eh, dan sebagainya ya Bapak Ibu ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi termasuk LMS dan sebagainya. Maka di sini kita harus mengenal, salah satunya adalah SOBI. Mungkin jarang Bapak Ibu yang tahu SOBI, ada yang pernah bikin, ada yang mungkin barusan kali ini mendengar, maka ini pantas atau layak untuk mencoba untuk dipraktekkan. Minimal dipraktekkanlah dengan satu kelas diklat ya. Dalam artian ini kan Bapak Ibu kan ada jumlahnya 140-an kalau saya lihat dari daftar undangan tadi, itu maka nanti bisa saling berlatih. Kalau misalkan tidak dengan siswanya, bisa dengan antar anggota diklat ini saja, ya seperti itu. Yang pertama adalah latar belakangnya. Yang pertama jelas, sekarang ini masih dalam konsep pandemi, ya. Ada yang sudah PTM 50%, ada yang sudah PTM full tapi hanya beberapa wilayah, tapi juga masih banyak wilayah-wilayah masih menerapkan pembelajaran online. Maka SOBI ini yang sifatnya online sangat cocok untuk digunakan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Yang kedua, mencari bentuk inovasi pembelajaran yang memanfaatkan iptek. Banyak sekali pilihan kita, termasuk yang Teh Umi kemarin mempraktekkan ya dengan kelas poinnya, dengan pembelajaran kuisisnya, kemudian dengan Canva dan sebagainya. Media-media pembelajaran yang diciptakan itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Tapi kita butuh rumah. Rumahnya apa? Rumahnya adalah salah satunya adalah SOBI ini Bapak Ibu. Yang ketiga, mencari alternatif media belajar yang bersifat fleksibel. Tidak perlu ruangan atau kelas khusus dalam penyampaian materi. Semua pembelajaran online seperti SOBI itu tidak butuh yang namanya siswa dikumpulkan dalam satu tempat. SOBI ini juga bisa mendukung pembelajaran di dalam kelas, juga sangat support untuk pembelajaran online. Jadi Bapak Ibu nanti silakan monggo, silakan dipraktekkan bagaimana cara untuk membentuk kelas online yang menyenangkan menggunakan SOBI. Yang keempat, saya sampai membaca tulisan tadi. Yang keempat adalah memberi kesempatan pada peserta didik agar leluasa mengakses internet dalam memperoleh informasi. Kita tahu Bapak Ibu bahwa di era digital saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berhadapan dengan digitalisasi. Maka kalau ada yang namanya wifi gratisan, kalau ada yang namanya kuota gratisan dari pemerintah, alangkah indahnya siswa itu diberikan sebuah kesempatan untuk bisa mengakses konten-konten pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya menggunakan SOBI. Baik Bapak Ibu, sekarang ini akan saya bahas tentang pembelajaran pakai SOBI itu kayak apa sih, gitu ya. Nah, jadi SOBI ini adalah salah satu bentuk aplikasi pendidikan gratis untuk guru dan peserta didik. Memang ada yang akun berbayar, tapi kita akan memilih sebagai user dengan akun yang free. Ya. Kemudian SOBI ini merupakan adanya juga dilengkapi, kelebihan dari SOBI ini adalah dilengkapi ada yang fitur diskusi. Dan diskusi ini bisa dilaksanakan langsung dalam satu ruangan. Ruangan itu artinya kolom chat gitu ya dengan siswa. Entah itu pakai voice, entah itu mau dengan gambar, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Google Classroom, SOBI seperti Google Classroom, punya kelas-kelas tertentu di dalamnya. Tapi punya kelebihan juga. Kelebihannya apa? Satu, kita bisa memberikan yang namanya perintah dalam bentuk suara atau voice note. Kita juga bisa memberikan sama ya dengan GCR ya, yaitu mengupload file-file dan kemudian memberikan yang namanya video dan sebagainya. Nah, ada salah satu kelebihan dari SOBI yang pertama yaitu SOBI ini bisa koreksi langsung Bapak Ibu. Kita bisa memberikan tanda, kita bisa memberikan ucapan selamat ataupun koreksi dan sebagainya melalui cara untuk mengkoreksi menggunakan SOBI gitu ya. Terus tambahan berikutnya berkaitan dengan SOBI, kontennya ini berupa pembuatan dan penyelesaian tugas, pemberian nilai dan penyimpanan nilai dengan mudah. Nah,
Untuk penyimpanan nilai di akun yang free, ini saya harus jelaskan di depan biar nanti nggak terjadi tanya jawab yang berlebihan, bahwa yang akan dimanfaatkan dari yang namanya Sobi ini Bapak Ibu, yang akun free ya, kita bisa membuat kelas, kemudian kita bisa memberikan tugas, kita bisa chat langsung dengan siswa, kita bisa mengkoreksi dengan beberapa kelebihannya, tapi sayangnya, ada sayangnya, minusnya, kita tidak bisa mendapatkan rekap nilai. Nah, ini Bapak Ibu yang disayangkan dari akun yang free. Karena akun yang free ini tidak dilengkapi dengan result atau hasil. Tapi Bapak Ibu bisa mengakalinya. Mengakalinya apa? Menampilkan atau memasukkan Google Form atau link Google Form dalam kelas Sobi yang Bapak Ibu berikan. Sehingga nanti siswa langsung memasukkan data nilainya sendiri setelah dikoreksi oleh gurunya, maka otomatis Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai-nilai dari kegiatan dalam kelas Sobi tadi. Ya itu ibaratnya ngakali ya, atau mungkin apa ya, mencari alternatif jawaban seperti itu. Nah, ya sama dengan bergabung dengan Socrates atau pembuatan soal kuis-kuis ya. Nah, tapi untuk akun yang free kita nggak bisa menggunakan sistem evaluasi gabung dengan Socrates ya. Jadi kita harus berbayar baru bisa menggabung. Nah, ini saya jelaskan di depan agar nanti Bapak Ibu tidak kok harus bayar, enggak. Jadi ada beberapa akun atau fasilitas yang ditutup oleh Sobi untuk akun yang free tadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Karena ini sifatnya workshop, maka saya harus menjelaskan dulu apa sih, mengapa sih, dan seperti apa, serta tujuannya apa, agar Bapak Ibu nanti paham berkaitan dengan penggunaan Sobi. Nah, faktor pendorong belajar dengan Sobi yang pertama adalah jelas. Kenapa kok kita harus memilih Sobi? Yang pertama itu fiturnya itu sangat menarik Bapak Ibu ya. Jadi ada kelas tersendiri, kemudian penugasannya juga banyak, kemudian cara mengkoreksinya juga banyak ya. Jadi itu merupakan fitur-fitur kelebihan dari Sobi dibandingkan semacam Google Classroom dan sebagainya. Faktor yang kedua adalah terjalin komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa meski di dunia maya. Jadi di dalam kelas Sobi kita bisa mengkoreksi person to person atau siswa dengan siswa satu dengan siswa yang lainnya tanpa bisa saling contek-mencontek Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada tugas kita share langsung dalam satu kelas, tapi siswa itu hanya mengerjakan di room-nya dia, dalam artian di ruangannya dia. Dan disitulah guru itu bisa seperti semacam BK atau BP gitu ya, bisa tes lisan atau mungkin bisa bertanya-tanya dengan siswa dan sebagainya. Maka di sini sangat cocok untuk pembelajaran, terutama untuk memotivasi siswa dan sebagainya. Faktor yang ketiga adalah guru bisa mengetahui jawaban peserta didik dan bisa langsung memberikan penilaian. Ini yang saya tadi tunjukkan Bapak Ibu, yaitu ketika siswa itu sudah mengumpulkan tugasnya atau menjawab pertanyaan yang diberikan sama guru dalam room tersebut, maka semua hasil dari yang dia kerjakan itu kita bisa mengkoreksinya secara langsung. Misalnya memberikan tanda benar atau mungkin memberikan skor ketikan atau kemudian kita bisa memberikan komentar dari tugasnya. Misalkan suruh mengumpulkan tentang komik gitu ya. Silakan Anda membuat infografis atau komik gitu ya. Nah, kita kalau mau memberikan komentar nggak usah panjang-panjang, ya udah direkam aja pakai rekam footnote ya, voice note ya seperti itu. Ya itu Bapak Bu contohnya. Kemudian faktor yang keempat, tidak memerlukan biaya atau kuota besar, fleksibel dan mudah diterapkan. Kecuali kalau kondisi cuaca tidak memungkinkan. Saya harus mengatakan itu terlebih dahulu biar nanti katanya Sobi nggak butuh kuota besar, tapi kenapa kok di tempat saya nggak bisa? Satu Bapak Ibu, mungkin ini saya juga harus menjelaskan. Ini berkaitan dengan faktor cuaca. Bapak Ibu semua pasti sudah tahu. Ketika kita mengalami di tempatnya itu hujan deras atau mendung atau petir dan sebagainya, biasanya sinyal full seperti saya ini kan sinyalnya sudah 4G ya. Ini pun bisa tiba-tiba ngedrop ya. Nah ini Bapak Ibu harus memahami juga. Sobi ini adalah sebuah aplikasi yang menurut saya itu paling kalau menurut saya ya itu paling fleksibel, paling cepat openingnya dan bisa cepat merekam atau memasukkan data tergantung dari lokasinya Bapak Ibu ya. Nah, saya nanti disalahkan loh, kok katanya fleksibel, kok katanya tapi kok sulit dan sebagainya gitu ya. Tergantung dari posisi dan cuaca juga seperti itu. Hari ini mungkin nanti kalau saya mempraktekkan ternyata terputus-putus atau mengalami kemandekan,
nanti bisa dibantu sama tempat yang tidak mengalami gangguan cuaca. Seperti itu nih Bapak Ibu ya. Itu adalah faktor belajar atau faktor kita untuk menggunakan Shopee. Nah, sekarang daripada saat dari tadi seperti orang jualan gitu ya, memamerkan kelebihan-kelebihan Shopee tapi nggak praktek-praktek. Sekarang ayo kita belajar bersama. Untuk hari ini saya akan tunjukkan bagaimana mempraktekannya atau langkah-langkahnya. Nanti Bapak Ibu langsung bisa melihat. Jadi akan saya tunjukkan dulu sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu sudah punya yang namanya modul. Sebentar. Ini masih layar saya masih PowerPoint atau sudah ganti? Dulu Pak Pakai Aris, PowerPoint. stop dulu, baru share Oh, lagi. di stop dulu. Oke. Stop dulu, baru Oh, share oke, lagi. oke, oke. Oh, gitu ya. Kalau gitu saya share layar saja, biar aman. Screen aja, boleh ya, screen ya. Nah, sip. Oke. Sekarang sudah kelihatan Teh ya? Ampun. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu semua sudah punya yang namanya modul ya. Saya terbiasa untuk melaksanakan diklat dimanapun saya diundang, itu menerapkan yang namanya budaya literasi Bapak Ibu. Modul saya berikan di depan, tutorial saya berikan di depan, plus dengan video tutorialnya, agar Bapak Ibu nanti kalau kepo langsung mendapatkan jawabannya. Ketika Bapak Ibu mandek itu berhenti, nggak tahu apa yang harus dilakukan, baru kita melakukan namanya diskusi di kolom atau di grup seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau dalam melaksanakan pelatihan ini, semua peserta alhamdulillah kemarin sudah di-share sama Teteh itu di grup WA-nya dan saya sudah memantaunya. Mulai modul, tutorial itu sudah di-downloadkan sama Teh Umi juga sudah di-share semua di grup. Kemudian pelatihan ini ingin membudayakan literasi kepada para pesertanya sehingga semua tutorial diberikan di awal dan sudah di-share di grup pelatihan. Maka saya mengharapkan Bapak Ibu, ayo kita membudayakan literasi. Ayo dibaca dulu, ayo dicermati dulu, dipraktekkan apa tugasnya, semua gambarannya ada di modul. Nanti kalau nggak bisa, ayo kita diskusi bersama-sama. Gitu ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Baca modul diklat termasuk link yang ada di dalamnya, lihat tutorial PDF untuk memudahkan Bapak Ibu dalam praktek mandiri di rumah, bisa lihat link atau contoh tugas untuk memudahkan dalam membuat karya. Saat streaming seperti saat ini dan hari Senin nanti, saya akan menjelaskan mulai dari awal sampai dengan pengumpulan tugas. Kalau link tugas belum di-share sama Teh Umi ya, nanti akan di-share, segera di-share. Silakan Bapak Ibu bertanya. Oh sudah Teh? Itu kan di grup dari mulai player, undangan semua sama Pak Muklis sudah dikasih poin-poinnya ya, itu udah ada di grup semua. Untuk link pengumpulan tugas berbentuk video YouTube-nya nanti dikumpulkan di mana Teh? Di kantong tugas Sudah ada linknya. Oke, siap. Oke, terima kasih Teh. Wah, mantap ini IGVI ya. Silakan bertanya jika nanti ada pertanyaan yang perlu dibahas ya, baik dalam live seperti ini setelah nanti presentasi atau ketika di grup WA ya, bisa langsung ditanyakan nggak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu jika sudah paham bisa langsung mengerjakan tugasnya secara mandiri. Jika mengalami kendala dalam mempraktekannya atau penugasannya, silakan didiskusikan di grup diklat. Nah, untuk diskusi ini Bapak Ibu, kan Bapak Ibu sudah punya materi yang sama, Bapak Ibu juga sudah punya tutorial yang senjata yang sama, maka nanti kalau seandainya saya tidak ada dalam grup, dalam artian belum sempat online dalam grup WA, maka nanti siapapun bisa untuk menjawabnya Bapak Ibu. Karena apa? Ayo kita membudayakan literasi sehingga nanti siapapun yang bisa membantu temannya untuk menjawab pertanyaan atau kesulitan temannya bisa saling membantu. Inilah inti dari IGI, yaitu apa? Sharing and growing together. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, untuk kecuali hal teknis untuk tugas. Misalkan Pak, saya ini nggak punya aplikasi rekam layar, Pak, ini saya kesulitan, gimana kalau, gimana dan sebagainya. Nah, boleh nggak saya capture dan sebagainya. Nah, itu kalau berkaitan dengan penugasan atau teknisnya, nanti akan saya bantu untuk menjawab. Ya. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti diskusi ya, insya Allah nanti Teh jangan ditutup ya grupnya Teh ya, jadi biarkan saja terbuka. Jadi grup jangan ditutup atau mungkin, ya betul ya. Jadi nanti grup WA ini jangan sampai ditutup, biarkan aja terbuka, entah itu siang, malam, pagi, monggo dibuka saja nggak apa-apa. Nanti kita diskusi di sana ya. Kan ada kalanya ada yang panitia itu suka membatasi waktu diskusi. Nanti jam sekian sampai jam sekian,
diskusi, setelah itu kita tutup. Waduh. Kan orang kalau kerjakan pas di hari itu jam itu nggak apa-apa, dia langsung tanya. Tapi kalau misalkan waktunya beda, nanti sudah kadung mau tanya, akhirnya lupa gitu yang ditanyakan ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk kalau seandainya ada tanya jawab atau diskusi, langsung aja di grup Diklat langsung tanya. Nanti yang bisa jawab langsung bantu. Nanti kalau nggak ada yang bisa jawab, saya bantu jawab juga. Nah gitu ya. Cuman Bapak Ibu, saya menyadari Bapak Ibu ini kan rata-rata seorang guru, pendidik kan. Nah maka dari itu tugas utamanya adalah mengajar. Maka dari itu biasanya saya ada free itu atau jam free itu sekitar siang sampai sore bahkan malam bisa insya Allah. Nanti saya menyediakan waktu full mulai jam 5 sampai jam 8 atau mungkin setelah saya ngajar kalau seandainya loh kok ada pertanyaan belum dijawab langsung saya jawab. Insya Allah seperti itu Bapak ya. Kita dealkan dulu di depan biar nanti nggak terjadi yang namanya loh Pak setelah ini ngapain, loh Pak setelah ini ngapain. Loh, ini berarti nggak mau baca tutorial ini ya. Jadi Bapak Ibu harus membaca tutorial terlebih dahulu, mempraktekkan pelan-pelan. Nanti kalau masih mengalami kendala, kita diskusi bersama-sama. Itu adalah ciri dari budaya literasi. Nah, bagi peserta yang sudah selesai terlebih dahuluan mengerjakan tugasnya, kemudian sudah bikin video dokumentasi dari apa yang dia lakukan dalam Shopee, maka bisa langsung mengumpulkan link YouTube-nya terlebih dahulu. Ya, boleh. Nanti akan saya koreksi, kemudian akan saya tunjukkan siapa yang lulus, siapa yang belum dan sebagainya, perbaikan dan sebagainya. Itu agar nanti efektif Bapak Ibu. Karena waktu kita kalau nggak salah itu mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 17. Benar ya Teh ya? Iya Mas. Sampai ya, betul 17. Ya, oke. Ya, sampai tanggal 17. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini langsung praktek. Alhamdulillah, bahkan kemarin sudah ada yang praktek, mungkin takut belum chatting ya, sudah praktek duluan, monggo nggak apa-apa. Ini nanti mungkin dari panitia bisa harus menegaskan sertifikat hanya dibagikan bagi peserta yang lulus dan ada 2 sertifikat kalau saya tadi nggak salah baca. Yang pertama adalah sertifikat workshop, hari ini Bapak Ibu hadir. Yang kedua ada sertifikat diklat. Monggo nanti ditanyakan sama Umi ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk berkaitan dengan rule-nya. Nah, di modul saya sudah memberikan yang namanya tutorial Bapak Ibu. Tutorial PDF ini nanti akan saya jelaskan hari ini. Nanti Bapak Ibu jika mengalami kesulitan ketika memahami tutorial ini bisa dibuka yaitu YouTube-nya. Ini sudah ada, jelas ya. Bagaimana bikin kelas online, bikin tugas menarik, kemudian mengkoreksinya dan tutorial lengkap berkaitan dengan PBM online menggunakan Shopee sudah ada, ya. Terus tugasnya Bapak Ibu itu ini Bapak Ibu, ada di halaman terakhir. Nah, ini Bapak Ibu, saya tunjukkan, ya. Jadi Bapak Ibu nanti dalam tugasnya itu sederhana, cuman bikin satu kelas Shopee saja, ya. Di mana nanti minimal 5 siswa, apalagi kalau mau dibuat seperti kelas beneran berisi sampai puluhan siswa, alhamdulillah seperti itu, ya. Jika Bapak Ibu nanti nggak punya siswa, seandainya, loh Pak, siswa saya kan sedang ulangan, Pak, siswa saya kan sedang liburan, loh kapan liburan? Ya itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memanggil atau mengundang teman-teman di satu grup. Ayo teman-teman, bantu saya dong, jadi siswa saya dong, di kelas Shopee saya dong. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu bisa ya. Langsung aja nanti kasih aja link atau kode kelas Shopee-nya di grup atau mungkin langsung chat Japri dengan beberapa teman, bantu dong, nanti saya bantu kamu deh. Nah gitu, saling membantu dan bisa lulus semuanya. Gitu nggak Bapak Ibu ya? Ayo kita saling bantu-membantu dalam hal kebaikan. Nah, kemudian di kelas Shopee nanti Bapak Ibu juga harus memberikan yang namanya beberapa file yang untuk penugasan seperti teks, kemudian upload gambar, kemudian memberikan soal perintah atau perintah menggunakan voice note dan sebagainya. Kemudian di dalam kelas itu nanti juga terdapat tugas yang sudah dikerjakan siswa. Nanti akan ada tandanya di mana siswa itu sudah mengumpulkan soal atau mengumpulkan tugasnya dan mana yang sudah mengumpulkan tapi belum dikoreksi gurunya. Itu juga ada Bapak Ibu. Nanti ada tandanya. Nah, terlihat juga Bapak Ibu sudah mengkoreksi tugas-tugas dari siswa. Nah, itu ya. Jadi nanti tugasnya bikin kelas, ngisi kelas itu dengan minimal 5 siswa, kemudian ada tugas-tugasnya, ada berbentuk teks atau gambar atau voice. Ya, jadi ada 3 minimal itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tugas itu dikerjakan sama siswa dan Bapak Ibu sudah mengkoreksinya. Nah, itu semua nanti silakan direkam, bukan tutorial ya Bapak Ibu ya. Hanya merekam hasil-hasilnya. Contoh menunjukkan, ini loh kelas Shopee saya,
yang isinya ini loh siswa-siswa saya. Jadi Bapak Ibu tinggal nunjukin aja gitu loh. Kalau mau di capture boleh, kalau direkam layar juga boleh ya. Ini kelas hobi saya, ini siswa saya, ini tugas yang saya berikan, ini loh sudah dikerjakan sama siswa saya, dan ini hasil yang sudah saya koreksi. Nah, itu saja kumpulkan dan upload ke YouTube dan menjadi video dan kumpulkan di kantung tugas, maka Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus. Tuh kan, gampang tuh Bapak Ibu. Jadi nanti mempraktekkan seperti itu ya. Mengenalkan kelas yang telah dibuat, menjelaskan berbagai penugasan dan koreksi, kemudian video bukan berbentuk tutorial, tapi berbentuk capture atau hasil ya dari yang Bapak Ibu laksanakan. Silakan nanti diupload videonya ke YouTube, kemudian dari link YouTube tadi dikumpulkan di kantung tugas. Itu Bapak Ibu untuk tugasnya. Nah sekarang mari kita belajar bersama-sama menggunakan Sobi. Nah ini Bapak Ibu. Nah, langkah untuk menggunakan Shopee yang pertama adalah kunjungi websitenya Bapak Ibu, shopee.com. Akan saya tunjukkan, semoga kuat nggih. Ini Bapak Ibu. Ini adalah websitenya Shopee. Ini adalah shopee.com. Silakan diketikkan di atasnya ini shopee.com. Kemudian Bapak Ibu kalau belum punya akunnya bisa langsung sign up for free, sign up for free ya. Silakan diklik sign up for free. Nah, nanti dia akan membawa Bapak Ibu, nah seperti ini, alhamdulillah ini lancar ya, walaupun petir melanda. Oke, ada sebuah pilihan, kalau Bapak Ibu nanti bingung, apa yang saya laksanakan di sini ada di PDF ya Bapak Ibu. Nah ini ya, sudah ada. Langkah pertama, berkunjung ke website shopee.com. Langkah yang kedua, sign up dengan memilih I am teacher. Oke deh, pilih I am teacher. Klik. Nah, Bapak Ibu harus harus nanti di sini harus saya jelaskan dulu ya. Kalau Bapak Ibu nanti membantu temannya, kan Bapak Ibu tadi sebagai teacher kan. Nah, nanti kalau membantu temannya bikin email atau cari email yang lain, Bapak Ibu mendaftar sebagai siswa. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ingin membantu temannya, jangan pakai akun guru. Nggak bisa ngerjakan gitu ya. Harus bikin akun siswa. Jadi mendaftar sebagai siswa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah sampai ke langkah yang kedua, muncul kemudian kita mendaftar sebagai guru. Selanjutnya kita pilih masuk menggunakan email atau menggunakan opsi yang lainnya. Kita pilih pakai email saja. Tadi kemarin malam saya sudah memberikan informasi ya. Yang penting adalah punya akun email seperti itu. Sekarang silakan diisi titelnya Mr, Mrs, Miss, Dokter, Profesor, oke, Mr. First name namanya Bapak Ibu Aris. Nama terakhirnya Prasetya. Silakan diisi sendiri-sendiri ya. Email yang dipakai adalah, wah ini emailnya apa? Semoga nanti bisa nggih. Emailnya Bapak Ibu sendiri-sendiri ya. Kemudian passwordnya, ya seperti itu. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, saya sebenarnya sudah punya akun Shopee Bapak Ibu di email ini. Saya akan mempraktekkan sampai sini Bapak Ibu ya, akan saya tunjukkan. Kalau misalkan sudah punya, kita cukup ini send in, tidak send off ya. Oke, kita coba send off dulu. Kalau nanti ternyata ditolak, nah ya, your email address sudah digunakan. Nah, berarti kita melihat di PPT-nya Bapak Ibu ya. Ini ya. Silakan diisi dengan lengkap. Kalau sudah, kita menuju ke berikutnya. Untuk apa? Yaitu sudah selesai bikin, kemudian kita masuk ke dalam Shopee, yaitu apa? Membuat kelas dan sebagainya. Oke, saya coba memperlihatkan dulu Bapak Ibu di tampilannya sini, semoga ada tampilan selanjutnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu tadi, karena kebetulan saya akunnya sudah ada, Bapak saya tunjukkan di YouTube saya aja, nggak apa-apa. Ya, masuk sebagai apa? Pakai yang email. Ini ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu memasukkan datanya, kemudian join sekolahnya seperti ini Bapak Ibu. Silakan diketikkan nama sekolahnya, ya. Sekolahnya, misalkan di sini SMA Negeri 22 Surabaya nggak ada gitu ya. Bapak Ibu bisa menambahkan, pilih yang @sekolah, ya ini loh, ADD A New School, nah itu ya, bisa pilih itu. Nah, silakan diketikkan dulu,
pilih add new school. Nah, terus diisikan nama sekolahnya, kotanya di mana, kemudian apa namanya itu, provinsi ya, provinsinya mana, kemudian country kalau salah. Iya, country, Indonesia, negaranya di mana di Indonesia. Jika sudah, klik add school. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu. Itu adalah langkah mendaftarkan sekolah kita. Selanjutnya, kita akan diminta untuk membuat kelas Bapak Ibu, ya. Silakan langsung ditulis nama kelasnya. Apa ya? Nah, contohnya misalkan kelas sejarah Pak Aris, atau mungkin kelas fisika Budia atau apa, terserah ya. Atau mungkin kelas diklat Sobi, itu kan kelas saya nanti. Ya itu Bapak Ibu. Silakan dikasih nama kelasnya, kelas Sobi Pak Aris. Setelah itu klik add class. Nah, selanjutnya ini adalah disuruh minta apa, sudah siap untuk memberikan tugas. Oh, nanti dulu ya. Boleh langsung saat itu juga atau mungkin di skip dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan muncul yang namanya seperti ini. Ini adalah kode kelasnya. Ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Silakan disimpan kode ini. Ini adalah kode kelas pertama yang Bapak Ibu bikin. Ini yang nanti akan di-share atau diberikan kepada siswa kita. Ayo anak-anak, misalkan tadi kelas sejarah IPA 1 ya, nanti saya share ke anak IPA 1. Silakan kalian masuk ke Sobi, kemudian Anda mendaftar sebagai siswa, bikin akun sebagai siswa, dan nanti masukkan kode kelasmu. Apa kodenya? L73GA. Nanti kodenya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian jika sudah kita men-share kode ini kepada siswa, kita bisa langsung menggunakan Sobi, yaitu start using Sobi. Ya, kita klik yang bawah ini Bapak Ibu. Ya, setelah kita copy, sekarang kita akan, sebentar, ini kayaknya ada sponsor, bentar Bapak Ibu ya. Kok Nela Karisma yang keluar? Ini kan senangannya Pak Puspo ini. Oke, lanjut. Betul. Loh, langsung betul. Ya ini ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk menyimpan kodenya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas Sobi. Ini adalah dashboard-nya Bapak Ibu ya. Ini adalah dashboard dari kelas Sobi. Saya coba dulu masuk Bapak Ibu, semoga nanti bisa ya. Bentar, saya masuk dulu ke kelas Sobi saya. Sorry. Ya, ini ya. Oke, send in. Yes. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa langsung pakai gini aja ya, langsung send in with Google. Nah, oke. Pilih. Nah, ini semoga bisa masuk ya. Bismillah. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah kelas Sobi. Kebetulan kalau Bapak Ibu bisa ngelihat di sini ya, ini adalah saya sudah pernah bikin 2 kelas. Nah, bagaimana cara untuk bikin kelas lagi? Gampang Bapak Ibu ya. Sebentar, ini nutupi. Ini ada tulisan Sobi would like your permission to enable push notification on the device. Oke, diizinkan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang namanya lambang seperti kunci. Nah, kalau mau bikin kelas dari dashboard, tadi kan awal ya, Bapak Ibu kan langsung dikasih kode. Seandainya mau nambah kelas lagi, caranya adalah klik new class. Nah, beda ketika nanti Bapak Ibu itu sebagai siswa. Berarti Bapak Ibu join kelas. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kalau new class, Bapak Ibu bikin kelas untuk siswanya. Kalau join kelas, berarti Bapak Ibu masuk ke kelasnya orang lain. Seperti itu. Oke, kita new class. Kita tulis saja di kelas Sobi. IGVI. Nah, kodenya ini Bapak Ibu. Nah, oke ya, kodenya ini. Saya akan copy dulu kodenya. Saya akan share di grup. Bentar, masih muter-muter, kena angin ini. Kena angin. Sinyalnya muter-muter Bapak Ibu, sebentar. Ya, bismillah, bisa. Ya. Akan saya share nanti Bapak Ibu ya. Terus kemudian, untuk registrasinya apakah terbuka atau harus di-approve terlebih dahulu atau ditutup? Ya. Bapak Ibu nanti silakan pilih yang open. Jadi langsung aja orang yang punya
kode ini bisa masuk. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ingin meneliti siswanya, loh, ini bukan siswa saya ini. Nah, berarti by approval. Jadi Bapak Ibu yang mengapprove ya. Oh, ini siswa saya. Oke. Oh, ini bukan siswa saya. Enggak saya setujui ya seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, saya coba. Waduh, sudah banyak pertanyaan ini ya. Kode kelas diklat Sobi latihan. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti kalau mau gabung, monggo ya. Saya tunggu di room Sobi. Ini belum saya isi apa-apa kelasnya ya. Masih kelas baru ya. Jika sudah Bapak Ibu, klik save. Nah, namanya diklat Sobi GVI. Oke. Kemudian, apakah nanti student bisa melihat portofolio? Mau diaktifkan boleh, tapi ingat, bayar. Jadi kita nggak bisa pakai yang dua akun ini, Bapak. Dua kelebihan fitur ini. Maksudnya apa? Ini adalah siswa bisa melihat portofolionya, tugas-tugas yang dia kirimkan. Parent access itu artinya apa? Orang tua bisa mengakses Sobi kelas tersebut. Nah, ini hanya untuk yang pro atau berbayar ya. Jika sudah, klik save. Oke. Nah, Bapak Ibu sekarang BEM salah BEM jadi apa? Nah, ini kelasnya sudah jadi. Diklat Sobi EGVI. Nah, kebetulan belum ada siswanya, ya, belum ada siswanya. Nanti saya menunggu apakah Bapak Ibu sudah masuk dan sebagainya, nanti akan muncul di sini. Siswanya siapa saja. Sekarang langkah yang berikutnya, setelah kelas terbentuk, kita akan membuat yang namanya penugasan atau penyampaian di dalam kelas tersebut. Contoh, sekarang saya akan membuat, oh ada yang tanya berapa bayarnya. Waduh, nanti Pak. Ya, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah tugas ya Bapak Ibu ya. Oke, caranya adalah klik ini seperti obeng ini. Nah, pilih new assessment. Nah, hampir sama kayak tadi Bapak Ibu ya. Kalau tadi new class, sekarang new assessment. Bisa juga nanti bisa memilih new folder atau apa, tapi lebih baik biar cepat new assessment aja Bapak Ibu. Klik new assessment. Kita kasih contoh tugas buat peserta. Apakah nanti akan judul tugasnya adalah contoh tugas buat peserta, berakhir sampai tanggal 15 November. Wah, jangan ya. Jadi nanti kita bisa merubah-rubah Bapak Ibu. Misalkan, oh ya tugasnya nanti sampai tanggal 17 ya. Nah, atau mungkin sampai tanggal berapa. Atau mungkin nggak usah wes jarno ae. Oh, jarno biarkan saja. Di-remove boleh ya. Terus kemudian yang bagian bawah ini Bapak Ibu, kita down dulu ya. Down. Nah, student access maksudnya apa? Kalau yang ada tanda seperti gembok, berarti siswa nanti nggak bisa mengakses. Kalau mata, siswa hanya bisa melihat saja. Kalau menulis, berarti siswa nanti bisa membaca, mengakses, bahkan menjawab soal dari kita. Maka kalau ini adalah sebuah tugas, maka kita klik yang iya, ini Bapak Ibu ya, yang pensil. Jika sudah klik save. Nah, sekarang akan muncul, nah Bapak Ibu ya, contoh tugas buat peserta. Sekarang sudah ada nih ya. Sekarang sudah ada tugasnya. Kita klik contoh tugas buat peserta. Nah, ini ya. Ini belum ada siswa. Sekarang kita akan mencoba memasukkan Bapak Ibu. Memasukkan yang namanya tugas-tugas di dalam penugasan ini. Di contoh tugas buat peserta. Kalau Bapak Ibu bingung, bisa nonton lagi di PDF-nya. Ini ya, langkah-langkah tadi yang sudah kita laksanakan ya. Kalau tadi saya jelaskannya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa lihat sama yang saya jelaskan tadi ya. Muncul ini, masuk dengan ini ya. Nah, terus ini penggunaan Sobi masih ini ya, masih seperti ini. Nah, ini siswa sudah PPT nggak ada kan di Webex. Waduh, saya nggak tahu. Gimana Teh? Saya nggak tahu Teh. Ada yang tanya itu. Kenapa Pak Aris? Kemudian klik ini sudah ya. Kenapa, Ada yang tanya apakah PPT-nya nggak ada di Webex. Ada yang tanya itu PPT-nya apakah nggak ada di Webex. Udah dibagiin di WA. Udah di-downloadin. Oh di grup ya. Oh, ya, di grup sudah dibagikan Bapak Ibu. Bisa nanti ya mengakses sekaligus ya, bisa. Nah, ketika kita tadi sudah bikin kelas ya,
kemudian sudah bikin tugas. Sekarang kita akan mengisi tugasnya, Bapak Ibu. Bagaimana cara mengisi tugasnya? Yaitu Bapak Ibu bisa langsung menambahkan, ya. Contoh di sini saya akan tunjukkan sebentar. Nah ini ya. Nah ini adalah tugas contoh buat peserta yang akan berakhir tanggal 17 November jam 7 pagi. Kemudian ini nanti akan kita masukkan Bapak Ibu, share item, klik share item seperti ini ya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Contoh tugas ini, kalau sudah klik share item. Kalau sudah, kemudian di sini ada tanda plus Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan berkaitan dengan tugas tersebut. Ya, contohnya misalkan kita menyapa dulu. Selamat datang di kelas, di kelas Sobi. Selanjutnya ikuti langkah dan perintah berikut. Nah, itu adalah contoh memasukkan teks seperti yang tugas tadi Bapak Ibu ya. Ini ya, tugasnya adalah membuat satu kelas sudah. Dimasuki 5 siswa, belum muncul siswanya. Ada berbagai file, teks. Kita mencoba teks dulu. Gimana Bapak? Saya sudah masuk kelas. Oh sudah? Oh ya, oke. Ya nanti kita share ya tugasnya. Sebentar Pak, ini saya bikin tugasnya dulu. Selamat datang di kelas Sobi. Selanjutnya ikuti langkah dan perintah berikut. Nah, seperti itu nggih. Kita posting. Klik. Otomatis sudah masuk. Nah, itu Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita tambah lagi memasukkan. Di sini ada beberapa, bisa langsung kamera, bisa ngambil dari device atau laptop kita, dalam perangkat kita, atau ngambil dari drive. Nah, bisa juga OneDrive Microsoft, atau bisa voice note. Nah, kalau grid sama kuis ini Bapak Ibu, dua ini mohon maaf ya, ini hanya bisa dipakai untuk yang Sobi berbayar. Nah, nanti bisa kita akali Bapak Ibu, yaitu apa? Memasukkan Google Form atau Quizzes atau apa linknya itu di penugasan ini. Jadi kita nggak usah khawatir, walaupun nggak ada grid atau kuisnya, nggak masalah ya gitu ya. Oke, untuk yang pertama saya akan tunjukkan berbentuk voice dulu. Nah, perintah berbentuk voice. Caranya klik voice note, klik seperti ini. Nah, jika ada muncul Sobi ingin mengakses mikrofon Anda, izinkan, jangan diblokir, kasihan ya. Izinkan, wong nggak punya salah kok diblokir. Oke, lanjut ya. Lanjut, kalau kita mau merekam suara kita Bapak Ibu, itu klik tombol ini Bapak Ibu, record. Oke ya, saya akan mencoba merekam ya. Selamat datang di kelas Sobi. Kali ini kita akan belajar tentang materi Sobi. Untuk perkenalan pertama kali, tolong dong upload foto terbaik Anda. Terima kasih. Jika sudah, kita selesai ya, lepas, kemudian kita bisa mengeceknya Bapak Ibu dengan klik play. Nah, oke ya. Itu. Jika sudah, kita klik posting. Posting. Nah, kita tunggu Bapak Ibu ini ya, masih muter ya. Voice note di-upload. Terus ada keterangan juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti membuat voice note, itu jangan lebih dari 1 menit. Jangan karena suka gitu ya dengan ngobrol, akhirnya nyanyi di situ. Nyanyi kan biasanya 3 menit lebih ya. Ya, jadi nanti voice note-nya nggak boleh lebih dari 1 menit ya Bapak Ibu. Oke. Baik, itu adalah perintah yang pertama. Perintah yang kedua adalah tuliskan nama Anda. Nah, tuliskan nama dan instansi Anda. Oke, berarti sudah saya sapa, kemudian saya perintahkan untuk mengupload gambar diri ya, yang terbaik, kemudian tuliskan nama dan instansi Anda. Ceklik. Berarti sudah ada 2 tugas ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara untuk men-share-nya? Nah, ini Bapak Ibu, ternyata
sudah ada yang masuk di kelas saya nih. Saya cek ya Bapak ya. Ini ternyata sudah ada yang mengerjakan Bapak Ibu ya. Ternyata pas Mas Wahyu Hidayat. Ya, ini Pak Wahyu Hidayat ya. Oke. Setelah kita selesai mengupload entah itu link, entah itu tulisan ya. Oke, kita akan coba ya. Sekarang sudah voice, sudah teks, sudah kita coba untuk gambar. Ya. Klik add from device. Nah, kita cari gambar, mereka diminta untuk, nah ini aja Bapak Ibu, gambar ini aja, materai. Oke, kita mengupload, nominal berapakah? Oke, sip ya, nominal berapakah materai tersebut? Terus jelas 10.000 kok ditanyakan. Oke ya, nah, ini contoh soal berbentuk gambar. Terus kita juga bisa Bapak Ibu nanti memasukkan yang namanya link ya, link. Coba ya kita masukkan link ya. Caranya adalah buka dulu YouTube seperti ini. Saya akan memasukkan YouTube sebentar. Misalkan apa ya? Sejarah. Oke, contohnya ini ya. Kita klik seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita bagikan. Sebentar, ini kok gambarnya besar. Nah, ini ya. Kita bagikan, kita salin. Nah, kita masukkan, waduh sebentar. Ini kok turun. Bentar. Nah, ini ya. Cermati video berikut dan tulis apa judulnya. Loh kan gampang kan? Kita paste di sini. Bentar, ini geser. Nah, ini ya. Cermati video berikut dan tulis apa judulnya. Kita posting. Berarti kita sudah bisa memposting beberapa soal ya Bapak Ibu ya. Memposting gambar bisa, memberikan tugas gambar bisa, voice note juga bisa, kemudian video juga bisa. Nanti Bapak Ibu juga bisa nanti mengupload atau memposting soal. Nah, bagaimana cara memposting soal? Kita cari saja Bapak Ibu kuisis jadi ya, biar cepat Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke kuisis saja. Insya Allah saya punya Bapak Ibu, kuisis jadi. Kuisis.com. Sama seperti memasukkan link tadi, link YouTube tadi. Nah ini contoh ya. Saya cari tentang materi yang gampang saja, matematika, SD. Bentar, matematika kelas SD. Wah, jaringan saya mulai lemot ini Bapak Ibu. Oke ya. Pada intinya adalah sama. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan link kuis, silakan nanti linknya di copy di kelas hobinya Bapak Ibu. Ya. Bentar, kelas hobi saya mana tadi? Ini ya. Oke, ini ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba setelah memberikan soal-soal kepada siswa seperti ini otomatis sudah terkirim kepada siswa kita yang ada di kelas kita tadi Bapak Ibu. Ya. Sekarang ternyata sudah ada 2 nih yang sudah mengerjakan. Yang pertama adalah Pak Puspo, waduh bose, kemudian Pak Wahyu Hidayat. Sekarang bagaimana cara mengkoreksinya? Tanda siswa sudah mengirim jawaban, itu ada seperti lambang cemiti nih Bapak Ibu. Seperti kayak apa ya? Ya cemiti ya, kalau saya ibaratnya cemiti ya. Klip ya, klip. Nah, lambang nanti kalau kita sudah mengkoreksi seperti ini, kita akan mengkoreksi punya Pak Wahyu dulu ya. Pak Wahyu Hidayat. Beliau sudah ngirim apa ini? Foto Wahyu dan istri. Gitu ya. Nah, beliau sudah jawab nih. Coba tuliskan nama instansi Anda. Wahyu Hidayat, SPD MAN 2 Subang. Woi, benar ya. Kemudian nominal berapakah materai ini? 10.000. Mantap, benar juga. Cermati, gurung dicermati. Foto, upload foto sudah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita bisa mengkoreksi ini. Fotonya Pak Wahyu Hidayat dan istri ini. Bagaimana caranya? Klik saja di fotonya. Klik. Nah,
Ini adalah lembar koreksinya, Bapak Ibu. Nah, ini Kak seandainya siswa diminta mengupload tugas, kan juga bisa dikasih di sini, Bapak Ibu. Ya, ini masih muter ya, loading sebentar, Bapak Ibu. Nah, kita bisa untuk mencoret-coret. Pak Wahyu minta maaf ya, saya coret-coret ya. Apa saja yang bisa kita coret-coret? Yang pertama, kita bisa memberikan yang namanya, nah ini kelihatan Bapak Ibu ya, semacam tanda. Kita cek, oh coretan. Misalkan, oh benar, oh salah. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk jawaban tugas misalkan. Terus kita juga bisa menghapusnya. Ini eraser. Nah, oh sorry, ini bukan penghapus ya. Ini namanya bold, di bold. Ini tergantung warnanya. Kita juga bisa nanti ngasih tanda seperti ini. Oh benar dan sebagainya. Kalau ini adalah eraser atau menghapus yang sudah kita coret tadi. Oke ya, kita hapus dulu. Maaf ya, saya hapus dulu. Tadi saya coret-coret, maaf ya. Nah itu Bapak Ibu. Kalau tugasnya sudah benar, dikasih tanda centang, pakai yang ini bisa, pakai yang ini bisa. Ya, jangan lupa warnanya bisa dipilih-pilih. Pakai warna merah boleh, pakai warna biru juga boleh. Benar, seperti itu. Terus juga bisa kita memberikan komentar. Nah ini Bapak Ibu. Nah, ada lambang seperti kayak balon ini ya. Balon ada serat-seratnya. Kita klik, kita bisa memberikan komentar. Kita blok dulu di sini komentarnya. Bagus, tugas upload gambar benar. Nah, misalkan seperti itu. Jika sudah, klik save. Nah, otomatis nanti rekaman kita, tulisan kita akan nempel di fotonya Pak Wahyu ini nanti. Itu ya. Terus kita juga bisa Bapak Ibu itu memberikan refleksi atau jawaban berbentuk voice note juga. Pilih yang ini Bapak Ibu. Seperti lambang play ini. Klik seperti itu. Kita tinggal sebentar, ini ketutupan kayaknya. Oke ya. Kita coba play di Nah, ini ya, kita tekan di sembarang tempat, misalkan di sebelah sini ya. Terus kita bisa merekamnya dengan cara klik rekam ini, record. Bagus, Pak Wahyu sudah menjadi orang pertama mengerjakan tugasnya. Mantap. Jika sudah, klik, bisa dicek juga ya, di play juga dulu atau langsung di save juga bisa. Nah, itu ya, klik save. Nanti kalau juga mau menambahi teks juga bisa Bapak Ibu ya, tergantung. Nah, mau dikasih tambahi teks juga bisa dan sebagainya. Nah, jika sudah kita klik done. Nah, done. Mau dikasih bintang juga boleh, tapi itu hanya untuk yang berbayar. Ya. Dikasih bintang juga untuk berbayar. Ya, ini yang untuk berbayar, ini yang free. Nah, jika sudah klik done, maka jawabannya Pak Wahyu ini hanya bisa dilihat oleh Pak Wahyu saja koreksiannya. Benar salahnya bisa dilihat sama Pak Wahyu saja. Dan orang lain nggak bisa mencontohnya. Ya. Nah, terus Bapak Ibu kalau kita sudah mengkoreksi, coba ya, sekarang kita lihat punya Pak Puspo dulu. Wah, keren. Bulu lawang, Pak Puspo. Oke, sekarang kita kasih komentar ya di fotonya Pak Puspo. Pak Puspo tak coret-coret ya. Oke. Langsung kita coret-coret. Gambarnya Pak Puspo apakah benar ataukah cloningan? Oh, ternyata benar. Oke ya. Kita kasih benar. Terus kemudian kita kasih rekaman juga. Kapan itu? Ini foto sebelum pandemi teh. Oh, tapi pakai pakai masker lah. Waktu pandemi ini teh. Oke, kita rekam ya. Waduh, kalau foto ini kayaknya semua cewek bakar naksir nih. Hebat Pak Puspo. Nah, itu contohnya. Komentarnya kita dengarkan. Nah, kita save. Jika sudah, klik done. Done ya. Bentar. Ini masih saving ya, bentar. Ya, sudah selesai, kita klik done. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengkoreksi seperti ini ya, tampilannya nanti akan kelihatan dah Bapak Ibu ya. Ini ada tanda apa yang saya coret-coret tadi, Pak Wahyu juga ya, sudah saya coret-coret seperti ini, kelihatan ya seperti itu. Dan kita juga bisa langsung Bapak Ibu menuliskan di sini selamat
tugas sudah dikerjakan. Terima kasih. Nah, ini sebagai bentuk kita bisa chatting sama siswa, Bapak Ibu. Nah, kita posting dulu. Nanti siswa juga bisa menanggapi. Nah, misalkan nanti Pak Wahyu menanggapi saya, nanti bisa nanti komentar di sini juga bisa, ya. Misalkan Pak, foto istri saya kok dicoret-coret, misalnya seperti itu, ya. Boleh, nggak apa-apa. Itu adalah bentuk komunikasi antara guru dengan siswa yang tidak bisa dicontoh oleh siswa yang lainnya. Oke, itu Bapak Ibu. Tuh, ternyata waktu saya menjelaskan kurang lebih 1 jam sudah selesai nih Bapak Ibu. Karena apa? Tugas kita atau tugasnya Sobi itu adalah yang paling penting adalah siswa itu bisa menjawab apa yang kita perintahkan dalam kelas Sobi, Bapak. Nah, tanda kalau guru itu sudah mengkoreksi itu seperti ini, Bapak. Coba Bapak Ibu bisa lihat ya. Pak Wahyu Hidayat ada lambang merahnya. Berarti apa? Kalau Cemiti tadi sudah mengumpulkan, kalau ada lambang merahnya berarti apa? Sudah dikoreksi. Nah, tugasnya Bapak Ibu nanti adalah merekam atau mengcapture dari semua yang dilaksanakan Bapak Ibu. Contoh paling gampang. Kembali dulu ke home, ya, saya tunjukkan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengumpulkan tugas diklat saya tentang Sobi. Yang pertama adalah kelas saya, ini kelas yang saya bikin, yaitu kelas diklat Sobi IGVI. Nah, di mana dalam kelas ini sudah terdapat 2 siswa yang ada dalam ruangannya. Nah, ini contohnya. Ini adalah 2 siswa. Oh, ada tambahan lagi nih, ada 2 Hidayah ya. Nanti saya tapi belum mengumpulkan ini ya. Ini tanda ya, belum mengumpulkan ya, karena belum ada cemitinya. Nah, terus kemudian tugas yang saya berikan antara lain adalah ini ya. Nah, ini adalah tugas yang saya berikan kepada siswa saya, yaitu menyambut mereka di kelas, kemudian memberikan voice note, kemudian saya sudah mengupload gambar dan memberikan soal tentang gambar tersebut, kemudian sebuah video yang harus dicermati sama siswa dan ditulis apa judulnya. Nanti Bapak Ibu bisa nambahin juga tentang kuisis atau mungkin link evaluasi lainnya, seperti itu. Nah, bukti bahwa saya sudah mengkoreksi hasil pekerjaan dari siswa saya, yaitu apa? Ini, sudah ada siswa saya mengumpulkan dan sudah ada simbol merahnya. Contoh, punyanya Pak Puspo Handoko, ini sudah saya beri komentar di fotonya. Ya, ini ya, saya kasih tanda dan sudah ada voice note-nya. Nah, ini. Nah, itu ya contoh. Terima kasih, itu adalah laporan diklat saya menggunakan Sobi. Itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ternyata walaupun hujan, walaupun petir, ternyata saya bisa mempraktekkan Sobi ini dengan cepat, bukan dengan. Nanti Bapak Ibu monggo kalau mau bertanya-tanya karena ini yang saya jelaskan masih apa ya secara umum dan keseluruhan, tapi sudah menyangkut secara keseluruhan. Nanti dalam-dalamnya bisa kita kupas dalam sesi tanya jawab. Begitu Teh Umi, begitu Pak siapa tadi? Pak Muklis. Monggo. Oh, Pak Muklis ya, astagfirullahaladzim. Sampai lupa. Pak Muklis, saya lihat tadi Pak Puspo terus ya. Itu, terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Baik, diskusi baik. sekarang Bapak Ibu, boleh. Mas Haris luar biasa penyampaiannya. Bapak Ibu peserta sekalian, kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Kita ke penanya langsung dulu ya. Silakan Resen yang ingin bertanya langsung. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Bentar, aku buka dulu kuncinya sebentar. Seru ya pakai Sobi ternyata ya. Silakan Bapak Ibu nyalakan mic-nya bergantian. Kita ke Ibu Yani dulu, Ibu Yani. Ibu Yani. Ibu Yani, monitor. Oh enggak ya. Ke Pak Tamsir. Pak Tamsir. Ini yang Resen. Oh, itu sudah ada. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Tamsir. Ya, Setelah Pak Assalamualaikum Tamsir, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf nggak nyalakan video. Jadi pertanyaan saya ada 2, Pak. Yang pertama, apakah tugas atau materi postingan yang diposting dalam satu kelas bisa diposting ulang di kelas lain? Misalnya kan dalam Google Classroom ada tombol repost untuk posting ulang, seperti itu. Kemudian yang kedua,
bagaimana cara guru merekap nilai-nilai tugas siswa jika kita masih menggunakan akun yang gratis. Kemudian yang ketiga, apakah tugas yang sudah dikembalikan misalnya apabila ingin diperbaiki masih bisa dilakukan? Seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Mas Haris. Lengkap ya Oke, 3 langsung saya pertanyaan. jawab aja nggih Bapak Ibu ya. Silakan, silakan. Untuk sorry, sudah kedengaran ya? Ya Mas, ya Mas. Ya, oke. Terima kasih Pak Tamsir. Jadi yang pertama adalah apakah bisa ibaratnya di copy gitu ya. Apa yang kita share tadi pertama di copy ke kelas yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk kelas hobi ini bisa memanfaatkan bagi Bapak Ibu itu penugasan yang tidak sama dalam tiap kelas. Kalau Bapak Ibu terbiasa dengan share beberapa tugas kepada siswa kelas yang begitu banyak langsung centang pakai Google Classroom, maka di Sobi ini fasilitas itu tidak ada Bapak Ibu. Nah, kenapa kok tidak ada? Karena ini berkaitan dengan alur yang kita berikan. Kalau di Google Classroom itu kan ibaratnya ada link penugasan, kecuali Bapak Ibu menggunakan PBF satu link yang pernah saya kembangkan ya. Itu dalam satu link bisa ada materi, ada pembelajaran langsung, ada tugas juga, ada evaluasi juga. Nah, maka di Sobi ini Bapak Ibu, fasilitas untuk mengklik beberapa kelas langsung tidak bisa. Karena kenapa? Kode kelasnya kan beda-beda Bapak. Nah, jadi kalau misalkan itu ditugaskan ke kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3 dengan tugas yang sama, itu Sobi tidak bisa. Maka dari itu ini mungkin salah satu kelemahan dari Sobi nggak bisa langsung. Tapi kelebihannya adalah ini yang bisa membuat siswa tiap kelas memiliki karakter yang berbeda-beda dengan tugas yang berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamakan kelas 1, 2, 3, 4, 5, bodoh KB. Sama semua. Tapi justru dengan adanya kekurangan ini, kita bisa memacu siswa untuk bikin tugas yang berbeda-beda. Insya Allah itu Pak siapa tadi? Pak Tamzir ya. Terus cara kita merekap nilai-nilai siswa. Setelah siswa tadi mengetahui jawabannya dan dikasih skor misalnya dalam bentuk tulisan teks atau mungkin voice note dari gurunya, maka Bapak Ibu nanti bisa menambahkan di akhir dari penugasan itu berbentuk Google Form. Ya, ini untuk ngakali saja Bapak Ibu. Biar nanti Bapak Ibu nggak harus nggak harus berbayar ya. Karena ada sebenarnya Bapak Ibu tadi di fitur yang 2 terakhir tadi, selain resolve juga ada kuis ya. Maka untuk mengantisipasi yang 2 fitur yang ditutup sama Sobi tadi karena kita gratisan, maka kita bisa mengupload atau memberikan link Google Form atau mungkin Microsoft Form. Di dalamnya itu akan melatih siswa untuk jujur. Tuliskan nilai yang kamu dapatkan dari koreksi Bapak atau Ibu guru. Nah, ini kan berarti siswa diminta untuk jujur Bapak Ibu. Setelah tadi dikoreksi sama gurunya, tadi tugasku gambar tadi ngupload gambar sudah dinilai, dapat nilai 70. Berarti dia menulis sendiri 70 di Google Form. Kalau sudah datanya masuk di Google Form, kita tinggal ngurutin saja kan segitu ya. Enak Bapak. Itu cara untuk mengatasi fitur yang ditutup oleh Sobi tadi karena kita gratisan. Gitu ya Pak Tamsir. Baik Mas. Baik Mas. Siap, terima kasih Pak. Kita ke Ibu Yeni. Bu Yeni. Ya Pak. Silakan Bu, silakan. Monggo. Terima kasih Pak. Ini kan tadi saya sudah buat kelas Sobi, tapi saya sebagai teacher, sebagai guru. Nah, kebetulan saya kepingin masuk ke kelasnya Pak Aris. Berarti saya harus membuat lagi saya sebagai siswa, begitu? Oke. Itu aja, Saya Pak, tunjukkan pertanyaan dulu saya. ya. Ibu kodenya berapa Bu? Saya pengen nyoba. Masuk ke kelasnya Ibu bisa nggak? Oh iya, ya. Ya, Ibu Sebentar, masuk saya. Ditulis di kolom chat ya. kolom chat ya, Bapak. Webex, Ada di kolom chat? teman-teman jadi bisa gabung. Coba. Oh iya, saya kirim ke chat. Ya, jadi teman-teman sekalian ini yang yang kesulitan bertugas 3 bisa NBTY menggunakan ini bukan? teman aja ya di bukan siswa. 3 NBTY bukan Bu? Caranya Mas? Bawahnya Sebentar Mas. saya ketik di kolom chat. Oke, saya akan mempraktekkan masuk di kelasnya Ibu bagaimana? Apakah bisa akun guru masuk ke akun guru lain sebagai siswa ya? Kita coba. Oh iya. Mana Bu? Ada di kolom chat, Pak. Oh ini ya, yang Q V4 V2 itu ya?
Iya. Ya. Betul, Bu? Oke, saya share dulu ya sebentar. Sudah kelihatan Pak Muklis? Baru Belum. proses. Proses, Masih sabar. Oh, masih proses. Iki Arema ketemu Masalahnya. Cepat ya? Persebaya bonek musuh Aremania. Oke ya, Bapak Ibu, ini ya Mesobi ya. Nah ini saya akan coba. Ini kan saya masih akun guru nggih. Saya coba nggih. Nah ini ya, new class. Saya sekarang join class. Coba ya, kita klik join class. Kita masukkan Oh. kodenya yang Ibu tadi. IV4V2. Kelihatan nggih? Betul ya kodenya ini Bu ya? Ya. Iya benar. Oke, kita join coba. Ya, saya coba join. Yeay, saya join di kelasnya Ibu, namanya kelas Sofi Yeni, betul? Iya, betul Pak, betul. Nah, berarti ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai guru mau masuk kelasnya teman guru yang lain, tidak perlu menggunakan akun siswa. Nah, tadi kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Biar Bapak Ibu nanti kalau mengingatkan ke siswa, jangan lupa kalau kamu mau masuk ke kelas Sofi, daftar sebagai student. Kalau Bapak Ibu sudah terlanjur sebagai teacher kan? Nah, bisa Iya, juga bergabung di kelas teman yang lain sebagai siswa. Nanti kalau Bu Yeni ngasih tugas ke sini, saya kerjakan Bu, tenang saja. Oke. Oke, gitu ya Bu Ya, Yeni ya, ya. Pak. Berarti Ya, bisa makasih nih. Pak. Oke, Ya, terima sudah kasih. paham. Terima Sama-sama. kasih. Ya. Tapi mungkin menyambung Pak Aris Ya, tentang pertanyaan tadi, mungkin saya menyambung punya Bu Yeni. Berarti tapi alangkah baiknya mungkin untuk kita bisa supaya bisa membedakan kita punya akun untuk student dan punya akun untuk guru, begitu Bapak. Apa begitu? oh gitu. Oke, oke. Untuk tugas diklat ini Bapak, saya tidak ingin menyibukkan Bapak Ibu guru dengan akun ya. Monggo, silakan kalau seandainya akun satu teacher mau bergabung membantu temannya untuk mengerjakan, boleh nggak apa-apa. Tapi Ya. selalu diingatkan kepada siswa Bapak Ibu ya, itu yang saya selalu tegaskan. Kalau siswa masuknya harus sebagai student, jangan teacher. Oh ya. Ini ada rahasianya. Tuh. Nah, ini ada Ya. rahasianya. Kenapa ada rahasianya gini Bapak Ibu? Bapak Ibu pernahkah soal kuisisnya dijebol sama siswa? Saya tanya dulu, pernah nggak Pak Puspo? Ya, betul itu. Pernah ya? Nah, kenapa kok siswa bisa menjebol kunci kuisis? Karena dia masuknya sebagai teacher waktu daftar. Itu Bapak Ibu. Sama juga dengan Sobi. Kalau Bapak Ibu nanti mengizinkan dia itu daftarnya sebagai teacher, maka dia berkesempatan untuk mengganggu kelasnya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak sengaja ya, men-sharing kelasnya kepada orang lain atau mungkin sifatnya publik, ya tidak hanya pada yang punya kode saja, maka bisa diganggu nanti. Saya takutnya itu aja pada siswa. Jadi silakan Bapak Ibu nanti mengingatkan siswa masuknya pakai student ya. Nah kalau sekarang untuk tugas diklat, insya Allah kan ini semua sama-sama jalannya dari nol semua kan, insya Allah nggak akan saling mengganggu lah ya. Insya Allah bisa semuanya, insya Allah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Pak Muklis dilanjut. Saya kok nggak dengar. Oh ya. Maaf. Bapak Ibu sekalian, kita ke Teumi. Ya. Di YouTube ada nggak bertanya? Kita ke YouTube dulu. Bentar ya, dilihat dulu sebentar. Oke. Boleh tanya? Boleh Bu. Oh, silakan Bu, silakan. Iya, saya Purwanti dari SMK Negeri 1 Tengaran, Bapak. Saya sudah mencoba untuk buat kelas di Shopee. Ini yang mau saya tanyakan, apakah di kelas yang sudah kita buat bisa diganti namanya, Pak? Soalnya tadi ternyata typo, terus mau saya ganti, itu bisa enggak? Nah, yang apa namanya? Misalnya kan ini ada kelas 10 PPLG 1. Ini typo gitu, harusnya saya buat saya PPLG 1 gitu loh. Terima kasih. Oke, langsung kita praktekkan ya pertanyaan dari Ibu ya. Bisakah kita merubah?
Nah, oke, kita akan praktekkan. Bentar, mana tadi? Oh ini. Nah ini ya, contoh kelas Diklat Sobi yang ini ya. Nah, ini adalah ada tombol seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti apa jenenge ini? Kunci. Kunci, Pak, kunci. Kunci, yo, iya bener kunci Kak Sabeng sendiri. Oke ya, kita bisa merubahnya di sini. Bentar. Diklat Sobi GVI. Kita cek dulu ya. Saya juga dulu pernah nyoba, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Nah ini Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini setting. Klik setting, ya. Ini ternyata bisa dirubah. Kita mau ganti ya. Diklat Sobi EGVI. Oke. Nah, kita save. Tanpa merubah kelas kode. Save. Jadi deh. Bisa Bu ya? Berarti Siap, terima kuncinya kasih ada. Bapak. Nih, terima kasih Kunci sudah. Ini sudah saya setting praktekkan langsung. berubah. Ya, Langsung Oke, praktek, Pak. mantap. Oh, terima kasih mantap. Bapak. Luar biasa, Oke, Bang. monggo. Ada lagi? Berikutnya ada pertanyaan Senang di ya kolom. Bapak Ibunya semangat hari ini. Oh iya ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Mas Aris. Ada dari Ade Yohan Sunandar. Iya, iya. Bisakah buat kelas Sobi pakai Android, Mas? Tidak pakai laptop? Oh ya, ini pertanyaan juga sering yang dulu ditanyakan pada teman-teman. Bapak Ibu mengerjakan Shopee pakai Android bisa. Tapi kalau bikin kelas Shopee pakai Android itu menunya agak beda. Saya takutnya nanti ketika langkah-langkah yang saya tunjukkan tadi itu agak berbeda. Karena kita tahu Shopee yang ada di Android itu tidak bisa menggunakan link walaupun kita pakai Chrome desktop, ya. Ada namanya aplikasi Shopee juga. Itu pendaftarannya agak berbeda langkah-langkahnya, tapi bisa seperti itu. Itu saya jawab seperti itu ya, karena saya kebetulan ini nggak ada mirroring sama apa namanya yang Android di layar itu apa sih istilahnya, aku bingung. Ya itu kalau bisa saya tunjukkan ya, tapi karena saya nggak kebetulan saya nggak Shopee di Android saya ya nggak bisa. Gitu ya Pak Muklis. Iya ya, Mas. Ya. Pertanyaan berikutnya, Mas. Saya lihat dulu tadi ini ada. Yang kuisis itu mohon boleh ditunjukkan ulang, masukkan kuisis, Mas. Ini ada pertanyaan. Oke, baik ya. Semoga jaringannya kuat ya sebentar. Untuk yang kuis, tadi Bapak Ibu sebentar saya share dulu. Oke. Ya, tadi yang saya sudah mencoba untuk bikin kuisis ya. Contohnya ini ya, matematika SD ya. Kita buka dulu kuisis ya .com, masuk ke akunnya masing-masing, kemudian cari bikin dulu boleh, kemudian kalau mau apa namanya? Ngambil kuisnya orang lain juga boleh. Ya, ini contoh saya ngambil kuis kelas 2 SD ya. Caranya tinggal diklik kuisnya. Insya Allah Bapak Ibu sudah punya kuisis semua ya. Apalagi Pak Muklis ini sudah super trainer kuisis kalau nggak salah. Oh, bukan. Betul ya Pak Muklis? Bukan. Oh, bukan ya? Bu Indah ya, yang hebat. Iya, Ya. Bunda. Terus kemudian kita bisa menduplikat, nah, salin dan edit ya kuisisnya orang lain, ibaratnya ngepek ini ya. Kita ambil seperti ini untuk menggandakan dan menjadikan ini milik kita. Nggak apa-apa ya, nakal-nakal sedikit ya. Terus kemudian kita bisa merubahnya, mungkin di judulnya ini kita ganti gitu ya. Nah, misalkan ini kan ada, sebentar, ketutupan. Ya, ada seperti tambangnya pensil. Nah, kita ganti. Sorry. Nah, ini kita rubah. Latihan soal mudah. Matematika nggak apa-apa. Terus kelasnya bisa kita rubah-rubah juga nggak apa-apa. Ya. Gambarnya mau dirubah boleh, nggak juga nggak apa-apa. Jika sudah klik simpan. Terus kemudian kita tugaskan. Ingat, untuk soal yang ada di kuisis, jangan yang quiz left. Tapi berikan pekerjaan rumah. Yang ada tenggang waktunya dia bisa ngerjakan sendiri. Ya. Klik, berikan kerjaan rumah. Kemudian, ini mulai jaringan saya, muter lagi. Ini kalau kuisis jadi agak lama Bapak. Mohon maaf ya, sabar. Sambil berdoa. Ya. Pak, wingi banjiri gak apa-apa ta, Pak?
Saya kemarin ditelepon sama teman-teman yang ada di apa kampung warna-warni itu katanya yang bawa kena. Nah ini Nah, Bapak Ibu sudah sudah itu. muncul. Nah oke ya, ini Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu sudah memperoleh tahapan seperti ini, kita bisa mengatur. Misalkan sampai tanggal 17 ngerjakannya, jamnya diatur sendiri, monggo silahkan. Kemudian ini bisa diatur Bapak Ibu ya, silahkan diatur sendiri. Mau ditunjukkan atau dinyalakan untuk jawabannya atau mati atau nyala, monggo. Terus kemudian jawabannya diajak atau enggak, ya. Pertanyaannya diajak apa enggak, silakan diaktifkan atau enggak, silakan Bapak Ibu ya. Jika sudah, klik tugaskan. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link. Sebentar, masih muter. Sekarang kuis itu banyak Bapak Ibu. Banyak apa ya, fitur-fitur barunya. Saya juga kadang-kadang pengen belajar lagi. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ada dapat link game. Nah, silakan link ini yang dibagikan. Kita klik link game ya. Klik. Nah, akan disalin ya, di copy ya. Kita pastekan di kok ini. Cek gak ketok. Sobi. Nah, ini. Oh, Sobi ya, diklat Sobi. Kemudian kita masukkan walaupun tadi sudah ada soalnya dan sudah tambah lagi nih. Bu Wahida sudah gabung ya. Kita bisa Bapak Ibu menambahkan soalnya, share item. Nah, silahkan kerjakan soal evaluasi berikut. Sebelum tanggal 17. Nah, paste. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Sudah klik posting. Ini berlaku juga untuk Google Classroom, Google Form, Microsoft Form, apapun yang berbentuk kuis yang bisa ada linknya atau embednya bisa dimasukkan. Wis. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan siswa mengerjakan akan terlihat hasilnya seperti itu. Ya, termasuk live worksheet juga bisa Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, untuk merekap atau nilai akhir ya, misalkan ini kan ada penilaian nih. Pertama dia benar memberikan nama, kemudian menyebutkan nilai nominal, kemudian dia mengupload gambar, dia bisa mengerjakan kuis. Nah, maka terakhir Bapak Ibu bisa membuat semacam Google Form yang itu isinya nanti ada nama, kelas, nomor absen, kemudian nilai yang kamu dapatkan dari Sobi berapa. Wis, ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu itu kalau mereka mengerjakan semua, walaupun berbeda kelas pun, ya, itu nanti akan bisa di list secara langsung. Jadi kita nggak usah ngerekap satu-satu, ya. Jadi itu tadi untuk mengantisipasi grade sama kuis yang ditutup sama Sobi, ya. Ini nggak bisa diklik Bapak Ibu, ya, harus berbayar. Ini juga nggak bisa diklik yang grade tadi atau nilai tadi ya. Ini nggak bisa diam juga. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Baik Mas. Di YouTube ada nggak? Teteh. Itu ya. Halo. Di YouTube nggak ada yang nanya. Oh ya, sepertinya sudah Mas, siap ini. Mas Barlian di Man 3. Itu cara Ibu. menghentikan kamera. Itu Ibu. Oh Ibu, maaf. Cara menghentikan kamera di Sobi gimana ya Mas? Gimana Pak? Cara menghentikan kamera. Menghentikan kamera, maksudnya gimana? Di Sobi nggak ada kamera perasaan. Iya. Rekam mungkin Mungkin Pak. Ibu pakai Webex ada kameranya. Oh. Oh iya. Maaf Bu, Pak. Assalamualaikum. Oh iya, silakan. Saya kan menggunakan laptop ini ada tambah tugas, kemudian ada pilihan kamera di sini. Nah, di sini saya pakai klik ini, ternyata nggak bisa dihentikan. Gimana caranya? Setelah saya klik itu, grup. Oh, terlanjur klik, nggak bisa ditutup lagi kameranya. Jalan di Sobi kamera saya. Kan saya menggunakan akun saya di sini home. Saya kan mau memberikan tugas, tapi
saat klik tambah ada kamera di situ pilihannya macam-macam, kamera, Paham, file paham, ya, macam-macam. paham. Ya, Oke. silakan Mas. Saya bantu Bu ya, saya share dulu ya sebentar. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu tadi ada di plus ini, bisa kelihatan ya? Memang ada yang namanya Ya, betul. kamera, ya ini ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin Ya. Ibu mungkin ini tadi. Kamera. Nah, ini jika kita ingin merekam kita, apa namanya? Merekam tampilan wajah dan sebagainya ya. Bisa Bapak Ibu. Jadi kalau mau kameranya diakses sama Sobi, klik enable kamera akses seperti ini. Klik izinkan menggunakan kamera Anda. Jadi yang atas atau kamera di laptop itu bisa digunakan. Nah, contoh nggih Bapak Ibu ya. Seperti ini. Itu aja. Jadi itu bisa nanti dimatikan Bu. Kalau misalkan Ibu milih yang lainnya. Jadi kameranya di cancel, akan menutup sendiri, sudah selesai. Gitu aja Bu. Pak, nggak bisa Pak, tetap. Coba Ibu, Aduh, Ibu bisa share screen nggak? Ibu bisa share screen nggak? Pakai HP Bu itu. Oh, Saya pakai HP anunya nih, Zoom Webex-nya. Kalau yang menggunakan akun Sobi tadi pakai laptop. Oh, di foto aja, di foto. Ya coba difoto. Di foto masukin ke grup WA aja Bu, Ya, nanti Paris nanti lihat kita di grup diskusikan di WA-nya. grup ya. Iya, saya fotoin juga lah. Ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau tadi saya nggak menyentuhkan fitur kamera karena memang hanya seperti mengcapture saja Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengupload gambar cukup pakai add from device. Ya. Kalau mau kamera itu biasanya apa ya? Semacam kayak kita Selfie. video call. Ya selfie bisa, video call juga bisa. Cuman kalau video call Bapak itu di Sobi ini ada pembatasannya. Yang free itu nggak bisa biasanya. Saya pernah nyoba itu nggak bisa. Ya. Jadi lebih baik Bapak Ibu nanti kalau mau gambar atau selfie ya udah upload gambar saja dari laptopnya. Kemudian kalau mau mengupload apa namanya video ya sudah upload saja dari Google Drive-nya. Jadi siswa nanti akan mengklik link menuju ke namanya file yang ada tadi. Jadi kalau kamera tuh saya jarang. Barlian sudah kirim di WA. Bu, kameranya di sebelah mana ya Bu? Di atas Bu, yang ini yang nyala ini yang di atas, yang warna putih itu. Oh, itu nyala di kamera, itu mah di laptop Ibu nggak nyambung ke Sobinya. Mungkin Ibu lagi buka apa gitu Bu? Enggak, ini buka Sobi itu tadi. Oh, langsung ada kameranya, nyala? Nggak bisa, di cancel nggak bisa juga. Kamera coba ditutup Sobinya aja langsung. Kalau memang itu kamera tetap nyala, berarti bukan dari Sobi. Gitu aja, gampang kan? Ini saya dari tadi belum bisa ke WA ini, belum beli. Ya kayak saya lihat ini. Oke, siap. Oh, sudah Pak, mau Bu? Ya, alhamdulillah udah, alhamdulillah. Ditutup tadi kata Bapak. Ya, ditutup aja, terus nanti dibuka lagi kapan-kapan. Kapan-kapan. Nggak selesai tugasnya dong. Oh ini. Iya itu yang nyala itu loh, Master. Oh, iya, oke, nggak apa-apa Bu. Ini tinggal dimatikan saja, Sobinya ditutup, nanti masuk lagi, beres. Ada lagi Bapak, Ibu? Atau dikirim laptopnya ke sini. Baik Mas, ini ada kemarin pertanyaan dari Pak Tamsir lagi. Apakah memang batas penugasan hanya 10 untuk akun free Mas? Iya, betul Pak Tamsir. Wah, Pak Tamsir ini ternyata sudah langsung bikin soal sebanyak-banyaknya nih kayaknya. Iya, betul Pak Tamsir. Jadi untuk akun free kan nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu bikin tugas sampai 10 chat atau 10 penugasan dalam satu tugas assessment, itu kan penugasan satu tuh Bapak Ibu. Maksud dalamnya sampai lebih dari 10 kan? Nggak mungkin kan? Jadi mending kalau misalkan assessment 1 atau tugas 1 isinya 3, misalkan upload foto atau mungkin ngerjakan soal atau apa, nanti assessment 2 bikin tugas lagi seperti itu ya. Itu ya Pak Tamsir ya. Terima kasih Pak Tamsir. Waduh, sudah dieksplor ini. Bagus Pak Tamsir. Baik Mas. Selanjutnya, Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Husnia, Mas, bagaimana kalau kesulitan at school?
Gimana Pak? Bagaimana kalau seandainya menghadapi kesulitan untuk meng-add sekolah, Mas? Add school. Oh iya, tadi sudah dijelaskan di depan, Nggih. Kalau sekolahnya nggak ada di listnya Shopee, langsung aja diklik add school, add new school atau apa itu tadi ya istilahnya add school ya. Ya, di Terus bawah, kemudian di bawahnya ditulis ada. ya di bawah sendiri warna hijau kalau nggak salah. Ya, Kemudian diisikan nama sekolahnya, kotanya, provinsinya, country-nya, pasti akan diterima sama Shopee. Karena itu dianggap sebagai sekolah baru kan gitu. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, kita kan cuma latihan. Nggak mungkin dideteksi, weh sekolahmu mana? Enggak. Ada lagi Bapak Ibu? Seru ya pakai Shopee ternyata ya. Oh seru, makanya kan saya bilang kan, belajar makin seksi dengan Shopee. Claire. Mohon maaf Pak Aris. Bukan gurunya yang seksi ya, tapi Shopee-nya ya. Oh ya, ada yang bertanya. Siapa, Mas? Silakan yang bertanya. Ya. Aris mau nanya, ini lagi coba langsung bikin kelas ini. Nah ini untuk kelasnya kodenya sudah ada. Di bawah ada student portfolio sama parent. Itu diaktifkan dua-duanya atau enggak? Oh, yang akunnya Sudah berbayar ya? dipraktekkan ya? Tadi sudah dipraktekkan Iya, Bapak. Jadi untuk yang sampai dua itu usah diaktifkan karena itu hanya untuk yang bayar. Kita yang free nggak bisa mengaktifkan itu. Nanti akan muncul tanda harus bayar berapa gitu Bapak. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Ini ada dari Pak Amiruddin nih, Pak Muklis. Silakan Pak Amiruddin langsung bertanya ke Mas Aris. Ya, makasih Pak. Ini saya mau tanya aja, apakah siswanya harus membuat akun dulu? Kemudian atau ada aplikasinya di Play Store yang bisa digunakan oleh siswa agar memudahkan siswa untuk masuk begitu, apalagi untuk siswa begitu. Ya, oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Amiruddin. Sama-sama Pak. Jadi siswa memang harus bikin akun terlebih dahulu agar bisa masuk ke Shopee gurunya melalui kode yang dibagikan. Jadi harus bikin akun siswa terlebih dahulu. Yang kedua, apakah ada aplikasi Shopee di Play Store? Ada. Nanti Bapak Ibu silakan cek yang namanya Shopee. Ketikkan saja di Play Store-nya, nanti akan muncul gambarnya, logonya sama seperti yang saya tunjukkan tadi. Logonya Shopee sama. Bukan ya. shopping ya. Tapi bukan jangan shopping. lupa ingatkan lagi ke siswanya. SHOBIE, Shopee. Nanti Shopee. Ada Bapak Ibu ya. Silakan nanti masuk, jangan lupa diingatkan siswa-siswanya harus masuk menggunakan student ya, akun student, jangan teacher. Ya. Nanti dimasukkan kode dari Bapak Ibu ini loh. Nanti siswa akan langsung muncul di kelasnya. Tugasnya apa saja. Jadi Bapak Ibu pastikan kalau mau men-share kode kelas sudah siap. Nah, tadi kan saya nanti ini ada yang sudah saya koreksi kan, ternyata saya bikin tugas lagi. Nah, di tugas yang sama otomatis yang baru masuk tugasnya banyak. Iya, seperti itu. Gitu ya Bapak ya, monggo. Iya, makasih Pak. Baik Mas. Selanjutnya maaf Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan diaktifkan mic-nya. Ini ada pertanyaan nih, Pak Muklis. Ya, dari Bu Barlian. Bagaimana cara menghapus jawaban yang salah tulis? Gimana menghapus jawaban yang salah tulis dan mau menjawab yang benar? Kalau siswa, ini siswa atau gurunya? Siswa. Kalau yang ngejawab siswa, kalau siswa. guru mungkin menjawab ya. Oh ya, kalau siswa yang menjawab salah, coba saya minta Pak Puspo. Pak Puspo, silakan masuk ke Shopee-nya. Saya akan cek juga langsung. Apakah Pak Puspo bisa mengganti jawaban? Silakan Pak Puspo. Silakan Kang. Tadi kan Pak Puspo sudah mengerjakan tadi. Sorry, ini ya. Kalau saya bisa langsung ngerubah. Nggak bisa ngerubah kalau saya, kan tugas. Kalau Pak Puspo dicoba dulu sebagai siswa. Pak Puspo coba share screen coba. Bisa nggak ngerubah jawaban yang salah? Pak De, Bobo Pak. Atau Pak Wahyu Hidayat yang sudah saya koreksi. Pak Wahyu, coba Pak Wahyu. Monitor Pak Wahyu.
Pak Pusponya tidur kayaknya. Nah, ini Pak Wahyu sudah share screen ini. Monggo. Oh, Pak Puspo langsung. Pak Puspo. Orang nggak ada suara kan? suaranya tiba-tiba share. Aduh, ampun dah. Bicara, Kang. Nah, yuk. Bisakah siswa mengganti jawaban yang salah? Kita lihat Jawabannya saudara-saudara. setelah berikut ini. Pak Ari sambil minum loh. Ya, ayo Pak Puspo, delete oke. Bisa. Save aja. Pak De, mana suaranya sih Pak De? Nih Bu Barlian, di sini ada delete Bu Barlian. Iya Bu, sudah bisa. Pinter Ibu, alhamdulillah. Bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau saya nanti praktek sebagai siswa, saya siswanya salah, bingung. Makanya saya minta Pak Puspo untuk mempraktekkan langsung. Jadi Bu Barlian ini nanti kalau muridnya salah bisa ngejawab gitu Pak Aris. Iya Bu. Iya betul. Pinter Ibu, aduh Jadi, seneng saya. Ada lagi Bapak Ibu? Bisa akhirnya. Oh ganti, berarti saya... Jadi pada intinya gini Bapak Ibu. Jadi Sobi ini ada tadi yang pertama tadi Bapak Ibu, bisa merubah, bisa melihat atau terkunci. Nah, kita bisa mengatur itu Bapak Ibu. Kalau seandainya tugas sudah selesai, maka kita bisa menguncinya. Menguncinya apa? Siswa nanti nggak bisa mengakses lagi, nggak bisa merubah-rubah lagi Bapak Ibu. Hanya bisa melihat saja yang tanda mata tadi. Itu nggak Bapak Ibu ya. Sehingga nanti nilainya sudah terpaku. Makanya tadi ada dalam pembuatan tugas itu ada B. B itu artinya apa? Berakhir pada tanggal seperti itu. Kalau sebelum tanggal itu, siswa misalnya jawabannya salah, dirubah bisa. Tapi kalau sudah selesai tugasnya, kita tutup menjadi dia melihat saya, nggak bisa merubah tugasnya. Karena tadi saya sampai 17 kan, berubah. Walaupun sudah saya nilai seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami semoga ya. Di tugasnya atau selama tugasnya belum di penugasan, di asesmen. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian masih ada yang masih ingin bertanya? Kita masih ada waktu kurang lebih 18 menit. Silakan Bapak Ibu di ulang berbaris. Jadi Pak Ibu nanti baca modulnya. Banyak yang nanya tutorialnya di dalam modul. Bapak Ibu ada link tutorial dari Pak Aris, semua sudah lengkap. Oh ini masih ada pertanyaan Mas? Dari siapa ini? Dari Pak Muhammad Gianto. Cara memeriksa jawaban tugas yang dicontoh tadi kan sudah dicontohkan, mencoret dan sebagainya. Yang ingin ditanyakan gimana dengan memberikan jawaban pertanyaan yang materai Mas? Kan tadi ada materai itu. Iya. Jadi tadi yang saya tanyakan kan di soal materai tadi, itu kan soalnya berapa nominalnya kan? Ya sudah tinggal diketik aja teks. Jadi tinggal diketik 10.000. Nah gitu aja. Oh iya, jadi nggak usah dicoret-coret materinya. Oh materinya kan itu soal saya Pak. Iya, yang bisa dicoretkan jawabannya, yang upload. Jawaban siswa, betul. Iya, betul. Ya, betul. Kecuali soalnya gini, upload materi 10.000 gitu, saya coret-coret. Gimana Bu? Oh iya. Ada yang nanya nih di WA Bu Nuni. Jika siswa mau join kelas, apakah masuk ke website Sobinya dulu? Ya sama. Ketika siswa mau join kelas, bikin akun ya. Kalau join pasti harus punya akun dulu. Yaitu akun apa? Akun siswa. Kemudian dia joinnya tinggal memasukkan kode kelasnya. Itu kalau lewat laptop. Tapi kalau lewat Android, dia pasang aplikasi Sobi, kemudian dia masuk menggunakan akun dia sebagai siswa, dia memasukkan kodenya, kode kelasnya. Ada kelemahan dan kelebihan Bapak Ibu. Saya tunjukkan langsung aja, ini pengalaman dari siswa saya.
Kalau kita menggunakan laptop, itu bisa ikut kelas berbagai kelas. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau membantu temannya, pakailah laptop. Ya, biar nanti bisa gabung ke kelas banyak seperti itu. Sambil Tapi kalau misalkan kita Chromebook bisa nggak? gimana Ibu? Apakah Sobi bisa dipakai di Chromebook? Lah ini saya juga bingung, Chromebook itu seperti apa? Saya cuma tahu bentuknya tapi nggak pernah Chromebook buka dalamnya. itu laptop online Paris, aku punya. Jadi dia itu hanya bisa untuk kegiatan-kegiatan online. Jadi gini, kita lihat Chrome itu kan biasanya di browser. Nah, kalau Chromebook itu setahu aku ini punyanya Google gitu. Jadi hanya bisa melihat di online gitu. Apakah di Chrome-nya yang Chromebook tadi di Chrome-nya bisa buka lain selain Google? Bisa. Oh, berarti ya bisa. Gitu aja kuncinya. Amirudin lagi pakai Chromebook kan? Amirudin. Ya Umi, betul Bu. Ini saya Bisa pakai Chromebook. Saya Webex juga pakai Chromebook nih. Berarti Bisa. Bisa. Iya, bisa Bu. Oh, bisa. Oh, Bisa, Pak. ya. Bisa ya, Bapak Ibu ya, dari Chromebook ya. Karena ini kan internet kan, pokoknya selama itu bisa ngakses websitenya pakai internet ya sudah beres gitu aja. Kakak sendiri tahu bendanya tapi nggak tahu ngode-ngode Chromebook. Nggak punya sih. Kapan teh mau ngirim teh? Ngirim kemana? Surabaya. punya aku juga rusak tuh sama Rahman. Dia pakai seharian full waktu itu kepanasan jadi LCD-nya belum dibenerin deh itu. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sebelum kita masih ada waktu sekitar 12 menit. Sebelum Mas Aris closing statement. Atau mungkin Mas Aris lagi Pak Aris ini ada yang nanya. Sobi ini berbayar ya? Sobi pada intinya adalah apa teh? Dari Bu Purnamasari. Berbayarkah Sobi? Ya, oke. Ya, jadi pada intinya Sobi itu adalah aplikasi gratis, tapi beberapa fitur yang digratiskan oleh Sobi itu sengaja ditutup. Nah, untuk bisa kita mengakses fitur-fitur yang ditutup tadi, kita diminta untuk upgrade. Upgrade itu apa? Berlangganan secara berbayar dari Sobi. Nah, Bapak Ibu yang nanti sudah mempraktekkan Sobi dan ternyata kepingin bisa mengeksplor lebih jauh, bisa nanti mengupgrade akun Sobinya. Nggak tahu saya. Nanti bisa dicek sendiri di bagian setting upgrade, itu ada nominal berapa. Itu nggak Bapak Ibu ya, silakan. Saya masih menunggu Bu Dewi Puspita Fahmi kok nggak ngomong-ngomong ya dari tadi. Boleh saya tanya? Boleh, silakan. Ya, Assalamualaikum Mbak Aris. Saya Waalaikumsalam. Anwar dari Menganti nih, Surabaya Barat ini. Oh, Surabaya. Dan Surabaya. Ini lebih tepatnya bukan nanya, Mas Aris. Saya ingin YouTube-nya sudah langsung ya, Umi Tete Umi ya. Bisa langsung ada ya materinya. Materinya sudah ada. Materinya dimuat dulu iya, semua. Ya. Kapan-kapan saya mohon maaf barangkali ada pertanyaan dari saya untuk Mas Haris ke depannya ya. Karena saya perlu tanya banyak untuk banyak hal tidak hanya tentang Shopee gitu ya. Barangkali tidak keberatan. Boleh Mas Haris ya? Pak, silakan Pak, nggak apa-apa. Iya, karena sifatnya masih belajar ini. Ya, gitu aja Tete Umi. Makasih banyak ya. Terima kasih Pak Anwar. Silakan Pak Muklis. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, kita ke Mas Aris untuk closing. Bisa tanya sebentar? Oh, silakan. Silakan. Ya, mohon maaf untuk pertanyaan untuk Pak Aris dari Pak Rinto SMKN 1 Tonjong ini Pak. Ini saya coba praktekkan. Ini kan saya mau masukkan apa istilahnya supaya join teman-teman. Kok saya hanya tinggal
diklik join ke kelas, terus saya masukkan kode-kode itu sudah ada di kelas saya atau bagaimana ini Pak? Saya masih agak bingung ini Pak, mohon maaf. Suaranya juga kecil sekali Pak, mohon maaf. Tadi yang awal diulangi Pak, yang awal. Iya, mohon maaf, saya kan coba memasukkan siswa. Ini kok saya tak coba praktekkan langsung di laptop ini. Nah ini untuk ini kan ada join kelas itu, join kelas lah. Saya coba panggil pakai kode yang teman-teman yang sudah nge-share kodenya itu, terus saya klik join, ternyata sudah pada masuk ke kelas saya atau bagaimana ini Pak? Saya agak bingung. Katanya tadi harus siswa bukan teacher. Oh iya, sudah dijelaskan tadi Pak ya. Jadi pada intinya kalau kita mau bikin kelas, itu klik plus new class. Betul Pak ya? Paham ya sampai sini ya? Oke, sudah paham. Terus kalau kita mau join kelas orang lain, kita klik join kelas, masukkan kodenya. Iya. Itu otomatis kita yang masuk ke kelasnya orang lain. Oh, kita kalau masuk Bapak ke kelas orang. Iya. Kalau Bapak mau kelasnya dimasuki oleh orang lain, silakan di-share kodenya. Nah, lihat ada yang seperti kayak tang itu Pak ya. Iya. Itu Bapak share ke sosial media atau di grupnya siswa. Ayo anak-anak masuk ke kelas saya, ini kodenya. Seperti itu Bapak teknisnya. Oke. Kalau Bapak memasukkan kodenya orang lain di join kelas ya Bapak yang masuk ke kelas-kelas tadi gitu. Jadi konsepnya balik Bapak. Gitu Pak ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini sami-sami. Baik, sebelum kami ke closing statement, masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini ada pertanyaan nih. Apa kelebihan Sobi yang tidak ada di Google Classroom, Pak Aris? Ya, tadi sudah dijelaskan juga. Kelebihan Sobi yang pertama jelas kita bisa mengkoreksi secara langsung, bisa mencoret-coret jawaban siswa. Terus kemudian kita juga bisa menambahkan voice note yang tidak ada di Google Classroom. Terus kelemahannya apa? Bagian yang itu dibatasi oleh akun free Sobi seperti itu, ya. Itu Teh. Ya, siap. Sudah, Pak Muklis? Ya, sudah. Baik. Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah tinggal 8 menit ke depan, selanjutnya kami serahkan ke Mas Aris untuk closing statement. Silakan Mas Aris. Iya, ini tadi jaringan saya muter, Pak. Apa, Pak? Closing Silakan. statement. Ya, closing statement, Mas. Closing statement. Oke, baik. Ya, sekaligus baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti. Mas Aris. Sekaligus Mas Aris, ya. mungkin jelaskan setelah closing statement, jelaskan secara singkat tugasnya yang link YouTube itu supaya teman-teman juga ini. Silakan Mas. Oke. Ya, boleh. Oke, baik. Ya, baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan workshop pada hari ini. Dan ini merupakan bagian awal dari Bapak Ibu untuk mengikuti di kelas selanjutnya yang akan kita lanjutkan pada hari Senin nanti. Tugasnya Bapak Ibu adalah membuat satu kelas Sobi yang berisi minimal 5 siswa, di mana dalam penugasan kelas Sobi tersebut, Bapak Ibu bisa memasukkan teks, gambar, dan voice atau rekam suara. Jangan lupa dalam penyelesaian tugas ini nanti Bapak Ibu sudah mengkoreksi tugas siswa atau tugas anggota kelasnya Bapak Ibu. Nah, silakan itu semua di-capture atau direkam layar. Tunjukkan ini kelas saya. Ini tugas saya berikan. Ini anggota kelas saya, siswa saya. Ini yang sudah saya koreksi tugas-tugasnya. Silakan di-upload ke YouTube video tersebut atau capture itu silakan dijadikan PPT terus dijadikan video, kemudian diupload ke YouTube dan link dari YouTube itu jangan lupa dipublik ya Bapak Ibu ya. Kemudian dikumpulkan di form pengumpulan tugas. Insya Allah hari ini saya sudah bisa mengkoreksi 2-3 siswa atau 3 orang dan sudah ada teman-teman yang bikin kelas. Selanjutnya tinggal
mengisi tugas-tugas di dalam kelas hobi, dan kalau sudah dikoreksi, nanti sudah dikerjakan, tinggal bikin rekam layar atau capture-capture-nya. Insya Allah hari ini saya melihat optimisme Bapak Ibu yang tadi bertanya, pasti sudah kepo, sudah mau mempraktekkan, dan sudah mau mengkoreksi dan bikin tugasnya dengan cepat. Tetap semangat laksanakan, semoga diklat ini bisa lulus semuanya. Amin. Terima kasih dari saya. Amin. Itu Pak Muklis. Makasih banyak Mas, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, guru hebat Indonesia. Pak Muklis, sebelum kita tutup, foto bersama dulu nanti hilang semua, nggak ada buat laporan. Silakan Bapak Ibu dinyalakan dulu kameranya. Kita akan adakan sesi foto bersama. Oh, sudah tadi, sudah. Udah? Sudah. Belum. Ulang lagi. Belum. Ya, ulang. Coba aktifkan dulu semua supaya Hapus Pak biasa ya. Ya, siap. Silahkan dinyalakan kameranya dan senyum termanis Bapak Ibu untuk hari ini. Semoga tugas-tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Jangan menganggap sulit. Kita saling belajar bersama ya. Oke, smile 1, yang layar 1, 1, 2, 3. Sebentar. Tahan senyumnya berapa? Pokoknya tahan aja Smile senyumnya. lagi untuk layar 2. Layar 2. Oh, layar 2 sedikit, Mas Yan. Ya. 1, 2, 3. Layar 3. Smile, masih smile, layar 3. Oh, gak ada orangnya, nggak apa. Orangnya tok. Sebentar, Teh. Oh. Bukan nanya aja. Masih ada, tapi nggak ada kameranya, nggak apa-apa, wis. Yang penting ada. Sebentar, terakhir. Oh. Oke, sudah. Sekali lagi yang awal, smile, 1, 2, 3. Oke, thank you. Kacang buncis. Oke. Silakan Pak Muklis. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, guru hebat Indonesia, peserta workshop pola 32 jam pelajaran yang hari ini mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu belajar jadi happy dengan aplikasi Sobi. Alhamdulillah Mas Aris dari Surabaya telah memaparkan materi, jadi Bapak Ibu sekalian tinggal mengikuti tutorial materi maupun video yang telah dibagikan di grup WA. Selanjutnya mungkin kita akan bertemu di hari Senin lagi, tapi pada saat itu kami harapkan Bapak Ibu peserta sudah membuat penugasannya, tinggal beberapa hal didiskusikan pada hari Senin. Baik, selanjutnya dari Kota Makassar saya serahkan kembali ke host kita di Kota Bogor. Silakan, Umi. Baik, dari Kota Makassar saya ambil. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah paparan materi dari Pak Aris Eka Prasetya tentang belajar jadi happy dengan aplikasi Sobi. Karena hari ini saya lihat wajah Bapak Ibu happy mengenal aplikasi Sobi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya di dalam PTM Bapak Ibu dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan tugasnya bisa dikerjakan dengan syarat Bapak Ibu membaca modulnya. Sudah saya ulang modulnya di grup. Tinggal Bapak Ibu baca, tinggal dilihat tutorialnya dari Pak Aris. Hari Senin malam kita akan bertemu lagi di pembimbingan online. Saling membantu tugasnya, kunci dari sebuah pelatihan. Baik, saya Mitra Lestari dari Kota Bogor undur pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita ketemu lagi di Senin malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aris. Aris, makasih, pulangnya hati-hati ya. Sama-sama Teh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Senin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aris. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Nanti malam Senin kita Kalau jumpa ada yang lagi ya. nanya dari menganti jangan kaget ya.